Jessica untuk waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu semuanya, juga rekan-rekan ICCA dimanapun berada. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat yang telah diberikan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan winner sharing pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. First of all, terima kasih kepada Bapak Andi Anugrah selaku Chairman of The Best Contact Center Indonesia dan juga tim ICCA 2020 yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi pengalaman selama mengikuti kompetisi dari awal hingga akhir dan terangkum pada hari ini dalam acara winner sharing pada siang hari ini. Juga terima kasih kepada semua peserta Zoom yang hari ini bersedia meluangkan waktunya pada kesempatan. Semoga nanti ada materi-materi dan juga tips yang bisa diambil sebagai manfaatnya. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan saya Susanti Novitasari, Digital Agent perwakilan dari Bank Negara Indonesia, dan alhamdulillah tahun lalu dalam ajang The Best Contact Center Indonesia 2020 saya berhasil mendapatkan penghargaan Gold Medal dalam kategori Digital Agent. Hari ini saya sangat excited sekali karena bisa berbagi pengalaman kepada teman-teman semuanya bagaimana perjuangan saya dari awal hingga akhir. Tahapannya memang banyak dan waktunya sedikit in rush, tetapi dari sanalah saya belajar banyak sekali hal, kemudian memperoleh wawasan baru juga. Long to short, saya mengikuti tahapan awal screening itu dari perusahaan, dari internal, dari BNI, kemudian dengan tolak ukur misalnya performansi, kemudian motivasi saya ketika nantinya terpilih, serta presentasi singkat seperti job desk, tantangan, kemudian ide kreativitas, dan sama halnya nanti yang akan saya share pada saat saya membuat presentasi untuk ICCA. Setelah mengikuti seleksi internal, dan alhamdulillah ternyata saya dipilih untuk mewakili Digital Agent, divisi layanan Digital Agent. Kemudian saya diumumkan perlombaan itu sekitar bulan Agustus, jadi waktunya sekitar 1,5 bulan untuk menuju ujian online. Memang waktunya cukup singkat, namun saya yakin bisa memaksimalkannya dengan sebaik mungkin. Dalam ajang The Best Contact Center Indonesia 2020 kemarin, ada beberapa tahapan yang dilalui, mungkin teman-teman juga sudah familiar. Yang pertama itu tes online dengan bobot 10%, kemudian ada tes presentasi dalam bentuk video 45%, dan tes interview atau Q&A 45%. Kemudian teman-teman tidak perlu khawatir, meskipun waktunya terkesan in rush juga, tapi karena timeline yang sangat detail diberikan oleh tim ICCA, hal ini sangat memudahkan saya untuk time manajemennya. Sedikit gambaran tentang tes tulis yang saya ikuti. Pada saat itu saya diberikan waktu 60 menit dengan pilihan soal ganda 50 soal ganda, kemudian meliputi pengenalan kontak center secara umum, keterampilan komunikasi, dan lain sebagainya. Teman-teman tidak perlu khawatir, karena kita juga diberikan atau share buku First Step to Contact Center itu dari PDF, dan nantinya kita juga diberikan waktu untuk tryout selama 3 hari. Jadi maksimalkan waktu tersebut untuk tryout, meskipun bobotnya hanya 10%, namun jika memang kita bisa memaksimalkan nilainya, maka itu akan menambah kepercayaan diri, begitu kalau pengalaman saya. Nah, kemudian setelah melaksanakan tahapan awal tes tulis online, tahapan berikutnya yang sangat menentukan tentunya yaitu presentasi dalam bentuk video. Kemudian, sebentar, saya akan sharing dulu untuk presentasi yang saya tampilkan pada saat itu. Apakah sudah terlihat? Mohon maaf. Sudah terlihat, Mbak Susanti. Ya, terima kasih. Ya. Nah, ini adalah sebelum saya membuat presentasi, tentunya saya membuat mind mapping terlebih dahulu untuk memudahkan saat menuangkan ide-ide dalam PPT. Setelah itu, saya menentukan tema, apa yang kita sampaikan dalam presentasi. Kebetulan tema yang saya ambil adalah tentang dokter. Sebenarnya banyak sekali tema yang bisa kita pilih, misalnya tentang barista, kemudian tentang pemain basket, ataupun lain sebagainya. Namun saya pilih dokter, gitu. Kemudian, yang penting untuk tema ini, bagaimana cara kita bisa
mengkaitkan tema tersebut dengan job desk dan kegiatan kita sehari-hari. Berikut sekilas tentang materi saya yang saya sampaikan saat presentasi. Ada 3 hal yang tidak boleh terlewatkan dan harus berkesinambungan, yaitu opening, kemudian ada bridging, dan success story-nya. Opening ini penting sekali menurut saya. Fungsinya agar Bapak Ibu Dewan Juri yang menilai memiliki gambaran secara umum tentang apa yang kita presentasikan dan memberikan kesan pertama. Bukankah kita juga sudah familiar dengan istilah love at the first sight, begitu kan? Jadi ketika Bapak Ibu Dewan Juri sudah tertarik di awal, maka saya yakin untuk mengikuti slide-slide berikutnya juga akan tertarik, begitu. Untuk slide pertama, saya mengawalinya dengan kata-kata, jadi sebelum ini muncul, judul ini muncul, saya mengawalinya dengan kata-kata seperti ini, Bapak Ibu. Saat merasa pusing, mual, atau demam yang tak kunjung reda, biasanya siapa yang akan Bapak Ibu tuju? Tentu saja dokter, bukan? Seperti halnya seorang dokter di zaman yang serba digital ini, sosial media adalah tempat yang tren untuk berkonsultasi. Saya juga seorang dokter di perusahaan saya. Begitu. Itu sekilas bank opening dari saya, sehingga mungkin pada saat itu Bapak Ibu Dewan Juri akan bertanya-tanya, apa kaitannya dokter dengan digital agent, begitu. Penasaran? Let's continue. Dalam 15 menit ke depan, saya akan berbagi resep terampuh untuk meraih sukses sebagai digital agent melalui presentasi yang berjudul Like a Doctor, Social Media is where you share the soreness. Yang saya garis bawahi di sini adalah the soreness, atau istilah untuk mengungkapkan segala sesuatu seperti keluh kesah, gitu. Slide berikutnya, ini berisi tentang profil saya. Saya tidak menjelaskannya secara detail pada saat itu, hanya saja karena saya sudah catatkan poin-poin penting, misalnya nama lengkap, tanggal lahir, kemudian pendidikan terakhir, dan juga masa kerja di BNI Contact Center. Sebelum masuk ke dalam bahasan inti job desk dan lain sebagainya, saya memutuskan untuk mengawalinya dengan mencantumkan survei sebagai penguat data. Survei yang saya ambil ini dari mckinsey.com. Dalam survei tersebut mengatakan bahwa pelanggan, dalam hari ini adalah nasabah, yang dulunya bisa terpuaskan ketika menggunakan channel konvensional seperti telepon, email, fax, atau tatap muka, ternyata di era digital ini sudah mulai bergeser. Dari survei tersebut, terbukti semakin banyak pilihan digital channel yang ada, maka pelanggan akan semakin terpuaskan. Dengan kata lain, the more digital, the more satisfaction. Pada halaman ini juga saya memberikan informasi tentang kanal digital apa saja yang telah digunakan oleh BNI, seperti video banking, smart kiosk, kemudian digital opening account, dan social media. Karena yang ingin saya angkat tema kecilnya adalah social media, maka saya tampilkan ada Twitter, Facebook, Instagram, dan Twitter, Facebook, dan Instagram. Saya lanjutkan juga dengan jumlah followers BNI, apakah sudah sesuai sasaran, apakah sudah sesuai, bahwasanya memang followers BNI itu banyak yang menggunakan sosial media, ternyata memang sudah sangat tepat, karena terbukti lebih dari 90% followers BNI adalah generasi milenial. Dan bahkan saat ini, pada saat itu ya, bulan September 2020, akun Twitter sudah mencapai 1,2 juta untuk followersnya. Setelah memberikan fakta-fakta menarik tentang kanal digital, baik dari survei eksternal maupun internal, maka saya kemudian menjelaskan apa saja tugas dan kewajiban saya sebagai seorang digital agent yang saya lakukan setiap harinya agar nasabah terpuaskan. Peranan utama saya singkat dengan CPR. C yang pertama adalah conscious of the trend. Artinya, saya sebagai dokter spesialis sosial media harus aware dan pandai dalam melakukan diagnosa terhadap keluhan-keluhan atau tren yang sedang terjadi, termasuk dengan promo, apakah itu tentang launching produk atau fitur terbaru dari BNI. Yang kedua adalah P, yaitu prevent negative issue by reach out before customer. Maksudnya apa? Begini, jejak digital itu kejam. Saya pernah mendengar kata-kata dari CEO of Amazon.com, yaitu Jeff Bezos, yang pernah mengatakan, jika kita membuat kecewa satu pelanggan di dunia nyata, mungkin dia akan memberitahukan 6 teman lainnya. Tetapi jika kita membuat kecewa 6
satu pelanggan di dunia maya atau di internet, mungkin dia bisa memberitahukan 6.000 teman lainnya. Nah, oleh karena itu, agar tidak terjadi hal semacam itu, kita harus selalu proaktif, kemudian sensitif dengan chat-chat nasabah begitu. Dan yang terakhir adalah R, yaitu rapid response. Kedua, peranan di atas tidak akan berjalan maksimal jika saya tidak melakukan respon chat dengan cepat dan tepat. Zaman sudah berubah, nasabah mengharapkan jawaban dari sosial media itu secepat saat mereka menghubungi BNI Call atau bahkan bertatap muka secara langsung ketika berada di cabang. Pada halaman 8 dan 9 atau halaman berikutnya, saya menjelaskan tentang kompetensi yang saya miliki. Tentu saja saya mengawalinya dengan bridging yang relevan, seperti agar tugas dan kewajiban saya berjalan dengan baik, maka saya sudah menyiapkan vaksin sebagai senjata. Apa saja vaksin saya? Nah, ini adalah lanjutan yang saya jabarkan satu persatu mengenai vaksin, yaitu singkatan dari value, agile, gesit dan cekatan, kreatif. Dengan contohnya saya selalu memberikan masukan tentang ide-ide cara membalas nasabah agar lebih efektif dan efisien dan mudah dipahami juga begitu. Kemudian kompetitif, saya selalu berusaha memaksimalkan pekerjaan saya setiap bulannya. Dan yang kelima adalah inovatif, saya membuat misalnya kamus khusus sosial media begitu untuk pengkayaan bahasa. Kebetulan saya lulusan dari bahasa dan sastra, jadi banyak bahasa-bahasa dan kata-kata yang saya share ke teman-teman saya begitu. Dan yang terakhir adalah essential evaluating. Tujuannya untuk meminimalisir finding tentunya. Pada slide ini saya berbagi pengalaman. Pada saat saya melayani nasabah, ada dua contoh. Yang pertama adalah ini tentang Bapak Raffi yang pada saat itu sangat membutuhkan uang tunai. Namun sayangnya beliau tidak membawa kartu. Saya bisa saja menyuruh Bapak Raffi mengambil kartunya atau datang ke cabang begitu ya dengan bawa kartu juga tentunya. Tapi dengan knowledge digital yang saya miliki pada saat itu, saya menyarankan beliau untuk melakukan tarik tunai tanpa kartu dengan cara menggunakan atau memanfaatkan fitur terbaru dari BNI yaitu BNI Mobile Tunai. Setelah tidak hanya itu, saya juga membantu Bapak Raffi dari awal hingga akhir. Jadi saya berikan link tata caranya, kemudian saya pandu. Kebetulan chatnya itu belum saya end chat, jadi Bapak Raffi terus-menerus chat kepada saya. Kemudian hingga saya tahu bahwa Bapak Raffi telah berhasil menggunakan fitur BNI Mobile Tunai dan mendapatkan uang cash tersebut. Jika contoh yang kedua ini ada Bapak Ervian yang pada saat itu melakukan transaksi, kemudian gagal transaksinya, dan beliau akan mengancam untuk memviralkan jika dananya tidak kembali dalam waktu secepatnya karena untuk biaya lahiran begitu. Karena memang waktunya sedikit lebih lama ketika transaksi seperti ini, tapi karena memang tak lupa saya memberikan empati, kemudian saya koordinasi dengan back office, saya harus mengetahui alurnya seperti apa agar memungkinkan dana tersebut secepatnya kembali begitu. Nah, pada slide ini saya sebenarnya apa sih ekspektasi nasabah saat menggunakan layanan sosial media? Dikutip dari livepersonsurvey.com, ada 3 hal yang membuat kepuasan nasabah nantinya akan meningkat, di antaranya adalah akurasi, intimacy, dan juga appreciate. Appreciate yang saya maksud di sini adalah apapun jenis chat nasabah, baik itu hanya menanyakan inquiry promo, ataupun komplain, ataupun misalnya komplain dan memberikan masukan, begitu semuanya akan saya berikan apresiasi agar nasabah merasa engage dengan perusahaan. Misalnya seperti ini, jika hanya menanyakan promo atau misalnya ingin membuka tabungan BNI begitu, saya akan mengawalnya dengan terima kasih ya Kak sudah tertarik menggunakan tabungan BNI. Atau misalnya jika komplain, kenapa sih mesin ATM kok nggak bisa keluar uangnya atau rusak begitu, maka saya awali setelah empati akan saya awali dengan kata-kata terima kasih atas saran dan kritik yang disampaikan. Hal tersebut akan menjadikan perbaikan dan lain sebagainya. Nah, pada saat ini saya berbagi ide kreativitas.
Sebelumnya, saya juga sampaikan fakta dari hasil survei McKinsey.com bahwa 66% nasabah melakukan self-service sebelum menghubungi agen sosial media. Artinya apa? Saya harus menyelesaikan masalah yang lebih kompleks, karena untuk pertanyaan-pertanyaan yang bisa nasabah jawab, biasanya mereka sudah mendapatkannya dari website Resume BNI. Begitu. Jika pengetahuan saya kurang, maka solusi yang diberikan pun tidak akan maksimal. Maka ide kreativitas saya, ini saya cantumkan adalah go extra miles. Contohnya ketika Bapak Raffi ingin mengambil uang tunai tadi, saya tidak hanya menyarankan menggunakan mobil tunai, tapi saya memberikan tata caranya dari awal hingga akhir. Kemudian understand back end operation. Saya harus mengetahui dari hulu hingga hilir apa saja yang harus dilakukan jika misalnya terjadi hal-hal komplain yang seperti Bapak Ervian tadi alami, begitu. Kemudian yang ketiga adalah put empati. Empati itu di atas segalanya menurut saya. Itulah yang membedakan saya dengan robot agar saya lebih humanis dalam membalas chat nasabah. Dan yang keempat, make it twice. Agar tidak terjadi finding, kemudian tidak terjadi salah posting, ataupun salah memberikan jawaban kepada nasabah, tentunya saya harus cek dan recheck dulu sebelum membalas. Dan yang terakhir adalah experience it. Artinya saya tidak hanya bertindak sebagai agent digital saja, saya juga sering bertindak sebagai nasabah. Kemudian saya chat kepada teman-teman saya sendiri, jawabannya seperti apa, atau bahkan saya chat juga ke perusahaan lain. Jika dibalasnya seperti ini, rasanya seperti ini. Jika dibalas seperti ini, rasanya seperti ini. Karena menurut saya harus put myself on someone else. Jadi saya bisa merasakan apa yang nasabah rasakan. Begitu. Dengan kreativitas yang saya terapkan selama ini, puncaknya membuat nasabah memberikan kesan positif terhadap pelayanan saya berikan, yang saya singkat dengan X-ray. Yang pertama adalah great experience, kemudian responsive, karena balasannya cepat, secepat saat menghubungi bengkel atau datang langsung ke cabang. Tentunya juga affordable, karena dengan chat di sosial media itu cukup kuota data saja, tidak perlu menelpon dengan biaya yang lebih mahal tentunya. Dan yang terakhir pastinya membuat nasabah happy. Kemudian sebagai penyeimbang dan penunjang kinerja saya juga memasukkan self-love development. Saya menambahkan kata-kata love karena tujuan dari aktivitas yang saya lakukan ini agar bisa membuat saya lebih percaya diri. Banyak sekali kegiatan-kegiatan positif yang saya lakukan, dan kemudian saya singkat menjadi dua kata, yaitu reactive. Artinya refreshment dan proaktif. Dari slide ini sampai 3 slide berikutnya adalah dampak positif yang saya rasakan sangat luar biasa. Dari hal-hal yang saya lakukan di atas itu berdampak dari tata cara saya melayani nasabah. Dimulai dari, saya cantumkan KPI ya, ini yang telah ditetapkan oleh perusahaan saya. Misalnya dari quality control, nilai yang saya peroleh selalu stabil, bahkan meningkat dengan batas minim 90%. Kemudian dengan chat resolve, ini saya selalu melampaui batas di atas 85 chat. Pun dengan AHT yang telah ditentukan yaitu 6 menit, namun saya bisa menekannya hingga angka 4 menit 33 detik. Ini inline dengan kata-kata nasabah yang menganggap saya responsif. Dan last but not least, ketiga pencapaian di atas juga tidak akan ada artinya jika saya tidak disiplin dalam hal kehadiran. Hal ini terbukti saya dalam waktu kurun 6 bulan berturut-turut 100% kehadiran. Tidak berhenti pada tahapan puas dari hasil yang telah saya lakukan, maka saya melakukan terus-menerus perubahan atau pengembangan ya, untuk melakukan pengembangan dan progres di masa depan, misalnya dengan cara rutin benchmarking dan mystery shopper, baik di sosial media internal ataupun dari perusahaan lain. Kemudian saya juga terus-menerus mengasah kemampuan bahasa Inggris saya agar lebih profesional ketika ada nasabah-nasabah mancanegara yang menghubungi sosial media BNI. Selain itu, penggunaan bahasa serta negosiasi yang baik harus selalu saya asah. Bagaimana caranya meredam amarah jika nasabah mengancam untuk memviralkan
kendala-kendala yang dialami, apalagi apabila nasabah tersebut kategorinya influencer, yang bisa jadi ketika sekali share, para followersnya juga akan menganggap bahwa semua yang dikatakan influencer tersebut benar, begitu, dan itu sangat mempengaruhi citra BNI, begitu. Dan yang terakhir, tentunya saya ingin menjadi role model atau contoh positif bagi teman-teman saya. Itulah sekilas gambaran dari presentasi yang tersaji dalam bentuk video pada tahapan kedua ajang ICCA ini. Tahapan akhir yang menurut saya paling menegangkan adalah interview online melalui Zoom. Saya mendapat kesempatan pada saat tanggal 15 Oktober. Prosesnya adalah ada pembagian Zoom, ada pembagian jam juga, dan kita ada tim ICCA yang selalu proaktif dan kooperatif menghubungi kami dari reminder melalui WhatsApp, and God, it really helps me. Terima kasih tim ICCA. Dan setelah tiba giliran, ada satu moderator yang memberikan rules sebelum pertanyaan diberikan. Untuk pertanyaannya sendiri, sekitar ada 3 atau 4, tergantung berapa lama kita memberikan jawabannya. Kemudian yang poin penting yang harus kita garis bawahi adalah ketika menjawab soal-soal Q&A atau tes online ini, kita harus menggunakan branding. Untuk branding seperti ini, misalnya, saat ini BNI telah mengeluarkan aplikasi yang berbasis artificial intelligence, yaitu BNI Call Virtual Assistant. Kemudian kita lanjutkan dengan jawaban. Setelah ada jawaban, kita kesimpulan. Kemudian misalnya seperti ini kesimpulan. Kesimpulannya misalnya seperti ini. Jadi, untuk meningkatkan produktivitas dalam bekerja, yang perlu saya lakukan adalah 1, poin 2, poin 3, terima kasih. Jadi yang tidak boleh terlewat adalah yang pertama, kita harus melakukan branding, kemudian memberikan jawaban yang relevan, dan tak lupa harus memberikan poin-poin pertama, kedua, ketiga, atau 1, 2, 3, dan terakhir kesimpulan juga diakhiri dengan kesimpulan dan diakhiri dengan poin-poinnya juga disebutkan kembali, begitu. Berikut adalah sedikit tips dan trik yang bisa saya share ketika tes tulis, yang tentunya sangat membantu saya dalam menjalani tahapan-tahapan dari awal sampai akhir. Yang pertama, tes tulis online, yang perlu disiapkan adalah ringkasan materi atau resume. Kita juga harus bisa memahami poin-poin penting. Kalau saya pribadi, buku PDF yang di-share oleh Pak Andi itu saya print, kemudian saya highlight poin-poin pentingnya, saya pelajari benar-benar, dan ternyata memang banyak sekali yang soal-soal yang keluar, meskipun sangat tricky, karena tidak semua record itu keluar di saat ujian online, tapi itu benar-benar membantu, begitu. Dan percayalah, kalau kita bisa review setiap hari, itu pasti akan nempel di otak kita, gitu. Dan tryout itu yang 3 hari, yang hanya 3 kali itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, karena usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Alhamdulillah saya juga lolos untuk tahapan tes tulis online ini. Kemudian untuk presentasi, tips dari saya tentunya harus mind mapping, itu wajib, agar nanti terarah kita mau membuat presentasi yang seperti apa, gitu. Kemudian setelah itu saya tentukan tema, agar konsepnya lebih unik, lebih menarik, dan lebih terarah tentunya. Saya juga membuat bank opening yang menarik, kemudian bridging, kemudian judul itu juga harus singkat, padat, namun menarik gitu. Saya selalu membuat jembatan keledai jika memungkinkan, seperti X-ray, CPR, vaksin, begitu. Jika memungkinkan harus korelasinya ada dengan tema yang telah kita pilih. Dan tentunya ada mentoring dengan leader, dengan rekan-rekan seperjuangan ICCA, kita bisa saling ya. Dan yang terakhir praktis, dan yang terakhir adalah practice makes perfect. Dengan kita setiap hari latihan untuk berbicara di depan kaca mungkin, atau di depan teman-teman, meskipun dalam bentuk video, tapi ketika kita sudah hafal di luar kepala, kita sudah memahami isi presentasi kita, itu menambah kepercayaan diri kita, begitu. Dan yang terakhir adalah Q&A test interview atau online. Yang pertama saya selalu mengumpulkan fishbowl dulu, soal-soal fishbowl apa saja yang kira-kira akan dipertanyakan, begitu. Setelah itu kita belajar untuk membuat branding, menentukan branding apa yang nanti kita lakukan ketika sudah waktunya tes online, ketika interview online. Jadi kita ketika sudah ada pertanyaan, kita sudah tahu harus menggunakan branding yang mana nih, begitu. Setelah itu
setelah terarah, kita role play baik dengan rekan-rekan sejawat ataupun dengan leader kita gitu. Demikian sedikit tips and trick dari 3 tahapan kompetisi ini. Saya belajar sekali banyak hal. Seperti yang disampaikan oleh Bu Wani Sabu kemarin pada saat acara launching The Best Contact Center Indonesia 2021, bahwa tujuan terpenting dari sebuah kompetisi itu bukan menjadi juara, tetapi kompetisi untuk meningkatkan kompetensi. Dan itulah saya rasakan sekarang. Ini adalah slide terakhir dari presentasi saya. Saya menutupnya dengan kata-kata dari Ajit Albi, seorang CEO of Marketing Interactions.com, bahwa social media gives us the opportunity to humanize our communications and make our companies more approachable. Kemudian saya lanjutkan, demikian juga dengan saya sebagai agen sosial media BNI, dengan empati yang tinggi, ingin selalu memberikan jawaban yang humanis untuk nasabah, sehingga nasabah merasa engage dengan perusahaan. Jadi poin penting adalah di awal dan di akhir kita harus bisa merangkum semua PPT kita itu dalam satu kalimat. Gitu. Demikian sharing session kali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat yang bisa teman-teman ambil. Dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali rekan-rekan sharing dari Mbak Susanti. Kita berikan aplaus dulu untuk Mbak Susanti. Mbak Susanti, terima kasih banyak untuk sharingnya, sangat bermanfaat bagi kita nih Mbak Susanti. Mungkin sekarang kita buka untuk sesi tanya jawabnya. Untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, boleh silakan raise hand. Di sini sudah ada Mbak Ulan Muniarsi ya. Boleh silakan Mbak Ulan disebutkan nama dan asal perusahaannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, selamat siang Mbak Susanti. Mbak Susanti, saya Ulan dari call center PLN 123. Dan kebetulan untuk tahun 2021 ini berkesempatan juga ikut untuk mengikuti TBCCI ya. Dan yang pengen Ulan tanyain gini Mbak Susanti, kan kita ini juga sistemnya tematik gitu ya. Dan aku juga udah buat skrip, udah proses penghafalan segala macam gitu, dan sudah membuat PPT. Tapi bermasalahannya kayak gini, gimana ya, pada saat udah jadi dan proses penghafalan, kenapa kayak merasa dari dalam diri tuh kayak belum ada gregetnya gitu, kok ngerasa ini yang skrip udah dibuat gitu, udah kayak masih ngerasa kurang pede dan kurang mantep gitu Mbak Susanti. Nah, gimana tuh Mbak caranya biar kita ngerasa akhirnya, wah ini emang udah bagus dan nantinya percaya diri buat ngebawa ini gitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ulan untuk pertanyaannya. Boleh Ya, silakan langsung Waalaikumsalam dijawab warahmatullahi Mbak wabarakatuh. Susanti. Waalaikumsalam. Mbak Ulan, terima kasih untuk pertanyaannya. Salam kenal sebelumnya. Iya, salam kenal juga. Ulan tadi kan mengatakan bahwa sudah di tahap membuat skrip, kemudian merasa tidak percaya diri, begitu ya. Percayalah, Betul. itu juga terjadi dengan saya. Saya juga sudah membuat skrip, kemudian sudah PPT. Mbak Ulan luar biasa sekali, di awal sudah membuat PPT dan sebagainya. Tetap percaya diri Mbak, karena ini, pada saat itu saya juga melakukan hal yang sama. Bahkan saya sampai 3 kali revisi karena menurut saya kok kurang, begitu terus. Saya melihat rekan sejawat saya yang juga mengikuti ICCA, menurut saya kenapa PPT saya jauh di bawah mereka, sedangkan mereka tuh saya lihat tuh benar-benar luar biasa begitu. Di luar PPT, materinya pun yang disampaikan sepertinya wow sekali, sedangkan milik saya ini kentang gitu ya istilahnya. Pada saat itu saya merasa seperti itu. Kemudian memang tidak percaya diri itu selalu ada dalam diri saya, tapi saya selalu berusaha minta masukan, minta support kepada atasan saya. Puji Tuhan saya diperkenalkan dengan orang-orang baik, mentor-mentor yang luar biasa dari BNI, ada Kak Dorta, ada manajer saya, dan lain sebagainya, itu benar-benar membantu saya sekali. Jadi mereka selalu meyakinkan saya bahwa ini menurut kamu, ini jelek, ini menurut kamu, kamu kurang, tapi belum tentu menurut orang lain. Jadi saran saya, Mbak Ulan bisa minta masukan kepada teman-teman yang juga mengikuti ICCA, ini kurang apa, kemudian nanti kalau sudah baru minta mentoring ke atasan begitu. Nanti pasti akan diberikan saran
saran yang banyak masukan-masukan begitu. Dan intinya percaya diri sih Mbak, kalau saya juga baru merasakan percaya diri di akhir-akhir kompetisi. Di awal-awal saya juga seperti itu, sama seperti Mbak Ulan. Bahkan sampai revisi berkali-kali tetap saja merasa tidak puas. Begitu Mbak Ulan. Baik-baik Mbak Susanti, makasih banyak ya masukannya. Terima kasih. Dan iya sih, karena ternyata pas aku, jadi kemarin tuh saya juga udah kayak ngobrol sama teman-teman ikut juga, dan mereka juga, iya ya, apa ya, maksudnya kita kok kayak masih kurang greget nih, apa nih, gitu kan. Akhirnya revisi lagi, sedangkan kita juga masih bingung gitu, dan pengennya tuh ada kayak garis besar, oh ini kita udah pede banget nih sama yang kita bawain gitu, Mbak. Ya, jadi apabila memang temanya sudah ditentukan, kemudian topiknya sudah ditentukan, dan sudah membuat PPT, jalan saja. Nanti di tengah-tengah pasti ada revisi. Sebaik apapun di depan, pasti nanti di tengah itu pasti ada revisi, dan merasa, oh ini kurang ini, oh ini ditambahin ini, oh ini mungkin dikurangin saja, pasti gitu. Dan itu wajar sih menurut saya. Baik, makasih banyak ya Mbak Susanti. Sukses banget, sukses selalu ya. Oke, semoga sudah terjawab ya Mbak Wulan untuk pertanyaannya. Nah Mbak Susanti, kita beralih ke kolom chat. Mbak Susanti, sudah ada beberapa penanya. Mungkin saya bantu bacakan ya Mbak Susanti ya, untuk pertanyaannya Mbak Susanti dan rekan-rekan. Di sini yang pertama ada dari Mbak Ermawati dari Bukalapak. Ingin bertanya bagaimana cara memilih konsep materi yang unik agar juri pun tertarik pada kita saat kita presentasi. Silakan Mbak Susanti. Terima kasih Mbak Ernawati ya? Mbak Ermawati, betul. Oh ya, sebenarnya terima kasih Mbak Ermawati untuk pertanyaannya dari Bukalapak. Untuk memilih konsep dan materi yang unik sebenarnya, konsep ini sih saya kaitkan dengan kegiatan saya sehari-hari. Karena 2020 itu kondisi mencekam ya, tentang COVID-19 yang kita ketahui. Jadi yang terbesit di benak saya itu sakit, kemudian apa ya yang berhubungan gitu, tiba-tiba saja terbesit dokter gitu. Itulah kenapa tema-tema saya juga banyak ada kata-kata CPR, X-ray, vaksin, dan lain sebagainya. Karena yang relate saja dengan kehidupan sehari-hari, yang kita pasti mudah untuk mengkorelasikan antara tema tersebut dengan PPT kita atau materi kita nantinya, begitu. Banyak sebenarnya tema-tema unik yang bisa kita ambil, asal memang itu korelasinya bisa kita kaitkan saja. Jadi itu pinter-pinternya kita untuk membuat jembatan keledai misalnya, singkatan-singkatan yang unik, begitu. Karena menurut saya jika tidak bertema, bukan tidak bagus, tetapi bagi saya pribadi itu kurang terarah nantinya. Kalau nyampe di tengah-tengah, oh kita pengennya ini. Tapi kalau misalnya saya dari awal ambil dokter, sampai akhir pun gambar-gambar PPT-nya pun tentang dokter, tentang rumah sakit, kemudian istilah-istilahnya pun juga tentang kesehatan, begitu. Begitu Mbak Ermawati, semoga terjawab. Oke, terima kasih Mbak Susanti untuk jawabannya. Semoga sudah terjawab ya Mbak Ermawati dari Bukalapak. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mbak Susanti, di sini sudah ada Mbak Sonia dari BNI Surabaya. Mau bertanya bagaimana cara Mbak Susanti dalam menghadapi case hard complaint yang mana rata-rata nasabah yang masuk ke sosial media itu sudah ancam-ancam media. Nah, gimana nih tips dan triknya Mbak Susanti untuk menghadapi nasabah tersebut? Silakan Mbak. Terima kasih Mbak Sonia untuk pertanyaannya. Jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa nasabah mostly masuk ke sosial media itu sudah 66% itu sudah self-service. Jadi jika hanya inquiry itu jarang. Pasti kebanyakan adalah komplain begitu. Nah, ketika komplain, sekarang kan lagi musim diviralkan begitu ya. Apalagi sudah masuk media konsumen. Nah, itu kita harus meredamnya terlebih dahulu. Hal yang pertama saya lakukan saja membalasnya dengan penuh empati. Seperti yang saya katakan, saya harus selalu humanis dalam membalas chat nasabah. Jadi yang pertama pasti saya put empati terlebih dahulu, empati di atas segalanya. Kemudian akan saya probing terlebih dahulu. Permasalahannya seperti apa? Akan saya gali dulu. Apakah nasabah ini juga, itu kan terlihat ya nanti followersnya berapa. Apakah dia tipe-tipe influencer yang akan banyak mempengaruhi orang lain, atau memang hanya sekedar nasabah dengan followers sedikit, tapi memang hard complaint yang harus kita selesaikan segera, begitu. Jadi itu kita pilih-pilih dulu.
ketika sudah tahu pokok permasalahannya, kemudian kita sampaikan bahwa laporannya kan kami eskalasikan. Tidak berhenti di situ, saya akan melakukan email ke unit terkait, ke PIC terkait. Jadi dengan email tersebut akan menjadi reminder bagi PIC terkait jika nasabah ini butuh eskalasi secepatnya. Tidak bisa dieskalasikan sesuai dengan service level agreement yang dijanjikan begitu. Tak hanya berhenti di situ, kadang saya juga langsung telepon nih PIC-nya. Kalau nasabah ini tidak bisa ditunggu 1-2 hari, harus hari ini selesaikan juga begitu. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin mengetahui alur back end operation tadi agar kita tahu nasabah itu puas, kemudian nasabah itu juga tidak akan lari kemana-mana, misalnya membuat viral atau membuat story ataupun status di sosial medianya dengan berita yang macam-macam gitu, agar tidak merusak citra dari perusahaan. Begitu Mbak Sonia, semoga terjawab. Oke, baik. Semoga sudah terjawab ya Mbak Sonia dari BNI Surabaya. Nah, rekan-rekan boleh silakan langsung di-unmute mikrofonnya saja untuk pertanyaannya kembali. Kita buka lagi pertanyaan untuk Mbak Susanti sebelum kita diskusi lebih lanjut dengan Mbak Susanti ini. Boleh silakan rekan-rekan. Oke, Oke, di sini ada Mbak Ayu. Kita mau diskusi nih Mbak Ayu, tapi sebelumnya di sini sudah ada Mbak Mega duluan nih Mbak Ayu yang raise hand. Boleh silakan Mbak Mega. Ya, Assalamualaikum Mbak Santi. Waalaikumsalam Mbak Mega. Ya, di sini saya mau tanya nih Mbak, sejak kapan sih Mbak menyukai dunia media sosial gitu? Terus abis itu kan ini Mbak Susanti kan jadi apa ya, salah satu yang diikut sertakan gitu di TBCCI. Itu perasaannya bagaimana dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ke juri itu kayak apa ya? Maksudnya menjawabnya itu harus seperti apa gitu kan? Apakah harus tegas gitu kan atau bagaimana? Terus satu lagi rasa percaya diri yang bisa timbul itu gimana sih cara kayak kita tuh bisa percaya diri gitu bahwa memang jawaban saya tadi itu tuh udah sesuai dan bisa dipercaya gitu maksudnya. Bagaimana sih, Mbak? Ya, itu aja. Terima kasih Mbak Mega untuk pertanyaannya. Ya. Awal mula menyukai dunia media sosial. Sebenarnya saya sedikit narsis ya Mbak, jadi apa-apa saya sukanya selfie atau diupload di sosial media apa saja begitu. Memang jujur saya sedikit narsis. Jadi ketika saya masuk BNI juga sebelumnya saya memang bukan di agent sosial media. Saya awalnya memang di kartu kredit, kemudian di perbankan, baru setelah itu di sosial media, dan itu benar-benar saya merasa oh ini nih saya gitu. Saya pun dari dulu ketika ada case misalnya di provider ataupun di case-case perusahaan lain begitu. Saya kalau komplain jujur saya lebih suka ke sosial media dan saya selalu mengira adminnya kece ya, gimana cara balas, kok bisa balas seperti ini, empatinya kok bagus. Saya yang awalnya marah dengan kata-kata empati atau dengan assurance bahwa ibu tenang saja, pasti nanti masalahnya akan selesai gitu. Kok keren ya, saya mikirnya gitu. Dan alhamdulillah ketika saya dipercaya untuk menjadi agen sosial media itu benar-benar senang ya tentunya, karena itu sesuai dengan passion saya suka dengan sosial media itu begitu. Saya juga kebetulan lulusan dari bahasa dan sastra Inggris begitu. Jadi tata-tata bahasa itu bisa saya terapkan di situ gitu. Kemudian iya. Jadi kalau perasaan saya di ajang The Best Contact Center Indonesia ini, jujur saya takut awalnya. Saya nggak percaya diri apa saya bisa gitu kan. Tapi lama-kelamaan saya merasa kalau misalnya saya sudah dipercaya oleh perusahaan, oleh leader-leader saya dan manajer saya, berarti memang saya dipercaya lebih bisa daripada yang lainnya. Mungkin yang lain pasti bisa, tetapi yang lebih
unggulkan saat ini adalah kamu begitu. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin do my best, exceed my limit gitu kalau saya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya itu menjawab pertanyaan juri. Ini maksudnya waktu Q&A ya Mbak? Tes. Iya, Ya. iya Iya. betul. Awalnya saya rasa itu juga harus tegas, kemudian harus yang formal banget gitu ya. Ternyata tidak, kita santai pun tidak masalah selama kita tetap sopan, kemudian kita relevan menjawabnya. Pada saat itu awalnya saya memang tegang, kemudian moderatornya itu sangat-sangat membantu karena mencairkan suasana banget, dan beliau mengatakan Mbak Susanti tidak perlu khawatir, enjoy saja seperti kita diskusi saja gitu pada saat itu. Jadi setelah itu suasana mencair dan menjawab pertanyaan itu memang kalau kita tegang, takutnya kita tidak aware dengan waktu yang diberikan, tiba-tiba sudah habis saja gitu. Tapi kalau kita terlalu santai, bisa saja nanti jawaban kita juga kemana-mana gitu, tidak terfokus. Yang penting itu tadi sih, karena memang harus branding, kemudian menjawab pertanyaan dengan poin-poin, lalu ditutup dengan kesimpulan dan menyebutkan poin-poinnya juga. Jadi lebih terarah dan enjoy saja sih Mbak kalau waktu interview begitu, jangan terlalu tegang. Oh begitu ya Mbak ya. Kemudian terakhir tadi bagaimana caranya agar pede dengan apa yang telah kita presentasikan gitu ya Mbak? Betul, betul. Saya itu jujur pada saat setelah tes online, meskipun saya lolos di tes pertama, itu saya tidak pede. Lanjut ke presentasi saya juga tidak pede. Banyak kata-kata saya kepada manajer saya pada saat itu, saya kok gini ya Pak, saya kok kurang ini ya Pak gitu. Terus beliau itu memberikan tips gini, sebelum melakukan apapun, ingat success story yang pernah kamu dapatkan di masa-masa sebelumnya. Misal, lulus kuliah atau menyelesaikan skripsi tepat waktu. Itu rasanya bagaimana? Kalau rasanya bisa bikin kamu relax, enjoy, nah itu diterapkan sekarang. Kita harus do the best, kita harus percaya diri, agar nanti ketika kita berhasil, rasanya akan seperti itu. Gitu. Nah itu saya terapkan benar-benar sampai detik ini. Jujur sharing session ini saja saya juga deg-degan dari tadi, tapi saya kembali lagi berpikir kalau ini berjalan lancar, kemudian kalau saya latihan ataupun memberikan informasi yang bermanfaat, ini kan tentunya juga menjadi manfaat bagi orang lain, itu juga bagus gitu ya Mbak. Nanti rasanya akan senang loh seperti itu. Iya betul-betul. Ya, saya melihat presentasi Mbak Susanti saat ini benar-benar keren dan saya merasa minder justru dengan presentasi Mbak Susanti ini, bagus. Ya, terima kasih Mbak atas jawabannya. Terima kasih Mbak Mega, good luck juga. Baik, terima kasih Mbak Mega. Sebelumnya Mbak Mega boleh tahu dari perusahaan mana? Tadi belum sempat disebutkan. Oh iya, saya Mega dari Icon Plus. Oke, baik. Terima kasih Mbak Mega untuk Ya, pertanyaannya. terima kasih. Mbak Susanti, kita beralih lagi nih Mbak. Ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Yang pertama ada Mas Yudi Bastomi. Mungkin Mas Yudi pertanyaannya bersifat personal, jadi nanti bisa langsung ditanyakan ke Mbak Susanti ya Mas ya. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya Mbak Susanti ya. Iya, silakan. Oke, di sini ada Mbak Trisma dari OCBC, menyambung pertanyaannya Mbak Sonia, mau tips juga Mbak bagaimana kalau keluhan nasabah itu tidak ada win-win solution. Apakah tetap disampaikan melalui sosial media atau sebaiknya nasabah dijelaskan melalui telepon supaya bisa menyampaikannya dengan jelas. Silakan Mbak Susanti. Terima kasih Mbak Trisma dari OCBC. Jika nasabah tidak mendapatkan win-win solution, karena begini, karena kita kan layanannya berbasis chat, jadi sebisa mungkin memang kami tidak menyampaikan via telepon. Jika memang tidak ada win-win solution, kita pending terlebih dahulu. Alangkah lebih baiknya kita pending 1-2 jam, kita untuk mencari jawaban atau solusi terbaik. Biasanya memang saya harus eskalasi dulu kepada leader saya, kemudian kepada SPV, begitu, atau bahkan sampai tingkatan manajer, begitu. Bagaimana cara menjawab agar nasabah ini tidak merasa dirugikan atau tidak merasa tidak ada gunanya, begitu, menghubungi BNI sosial media ini. Jadi tidak ada solusi yang tidak tersolusikan menurut saya. Dengan cara itu tadi, saya harus memendingnya dulu. Tidak harus jawaban itu saat itu juga, jika memang tidak memungkinkan, karena kita harus eskalasi ke unit satu, ke unit yang lainnya. Begitu. Jadi tetap akan disampaikan via sosial media, tapi
Saya pending pertanyaannya. Oke. Bagaimana Mbak Trisma? Apakah sudah terjawab? Baik, semoga sudah terjawab ya Mbak Trisma ya. Rekan-rekan untuk pertanyaan selanjutnya boleh silakan langsung unmute mikrofon atau lewat chat juga. Kita masih ada beberapa menit untuk sesi dari Mbak Susanti sebagai agent digital dari Bank Negara Indonesia. Jika tidak, kita akan beralih ke diskusi dengan Mbak Fadilah Ayu dari ICCA. Boleh silakan Mbak Fadilah. Halo, selamat siang Mbak Susanti, salam kenal. Fadila, salam kenal juga. Iya Mbak, jadi mau nanya-nanya sedikit nih Mbak terkait pengalaman atau persiapannya waktu tahun lalu ikut di BCCI. Tadi sempat lihat tipsnya untuk jawab tes wawancara ya Mbak, ngejawab beberapa pertanyaan dari moderator. Itu katanya cari-cari nih, pertanyaannya sebelumnya itu seperti apa. Nah itu cara nyarinya gimana Mbak? Mungkin bisa jadi tips lanjutan juga nih Mbak untuk teman-teman yang lain. Maksudnya yang tanya pertanyaan fishbowl tadi ya Mbak? Iya, betul. Ya, terima kasih Mbak Fadila. Jadi, kita mau ngomong pertanyaan itu dari teman-teman yang mengikuti ajang tahun lalu. Pertanyaan apa sih yang waktu itu ditanyakan? Biasanya masih ingat sedikit demi sedikit. Jadi, kira-kira seperti ini pertanyaannya. Jadi kita kumpulkan, kita rangkum jawaban possible-nya A, jika keluarnya seperti ini, mungkin jawabannya seperti ini gitu. Jadi kita sharing dengan teman-teman yang tahun-tahun sebelumnya ikut gitu. Jadi kita kumpulkan, kemudian kita rangkum, kita gunakan bahasa kita sendiri sesuai dengan tema kita tentunya yang kita presentasikan agar relevan. Kemudian kita discuss dengan teman-teman yang mengikuti ajang pada saat tahun itu. Kita discusskan lagi dengan tim dari BNI yang mementori kami untuk ajang ini begitu. Jadi kita setelah itu baru role play segala macam. Apabila sudah dirasa jawabannya sudah relevan begitu. Oke, baik. Kalau misalnya tahapan lomba yang paling menantang apa sih Mbak menurut Mbak Susanti nih? Mulai dari tes tulis, presentasi, atau malah wawancara atau fishbowl tadi Mbak? Kalau saya fishbowl Mbak, itu sangat deg-degan karena kalau video presentasi kan ya itu saya presentasikan sendiri, itu video yang tidak ada yang melihat gitu loh Mbak istilahnya. Tapi kalau di tes wawancara ini banyak jurinya, meskipun pada saat itu tidak nampak ya satu persatunya siapa, tapi saya yakin beliau adalah orang-orang hebat yang saya takutnya, kok gini jawabannya, kok jawabannya nggak profesional banget gitu. Saya takutnya seperti itu. Jujur pada saat tes wawancara online memang benar-benar grogi, sempat blank beberapa detik sampai pada akhirnya oh enggak, ini tidak ada jawaban benar dan salah. Saya mau menjawab atas apa yang saya lakukan selama ini ketika bekerja. Saya gitu sih. Pertanyaannya waktu itu Mbak Susanti lebih ke pengalaman kerja atau gimana Mbak? Masih terkait dengan presentasinya berarti ya? Pengalaman kerja yang dikaitkan dengan presentasinya. Jadi seperti kompetensi apa yang dimiliki gitu. Itu kan sebenarnya pertanyaan umum, tetapi harus dikaitkan dengan PPT yang kita buat gitu. Oke, baik-baik. Kalau dari saya pertanyaannya itu Mbak, cukup. Terima kasih atas jawabannya Mbak Susanti. Terima kasih juga Mbak Fadila. Baik, terima kasih banyak Mbak Ayu sudah bertanya nih seputar The Best Contact Center Indonesia. Nah, mungkin tadi terkait mengumpulkan pertanyaan, sedikit informasi bagi rekan-rekan sekalian yang hendak mengikuti The Best Contact Center Indonesia tahun 2021, yang masih bingung di mana sih kita bisa mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada peserta ketika sesi tanya jawab. Nah, kita ada konten namanya Sekilas Interview, rekan-rekan, ada di YouTube ICCA, dan di situ kita sharing seputar pertanyaan-pertanyaan yang didapatkan oleh para peserta nih ketika sesi tanya jawab berlangsung seperti itu. Jadi boleh langsung segera cek YouTube-nya ICCA, dilihat, disimak pertanyaan-pertanyaannya seperti itu. Nah, Mbak Susanti, mungkin sesi tanya jawabnya sudah selesai untuk sesi Mbak Susanti. Terima kasih banyak Mbak untuk sharingnya pada hari ini, luar biasa sekali. Energi positifnya tersalurkan nih Mbak ke saya dan mungkin juga ke rekan-rekan yang lain seperti itu. Sebelum kita tutup sesi Mbak Susanti, boleh silakan diberikan kalimat penutupnya Mbak Susanti kepada rekan-rekan untuk menyemangati sahabat-sahabat ICCA di sini yang hendak mengikuti The Best atau sebagai agent digital nih di perusahaannya masing-masing. Silakan Mbak Susanti. Sebelumnya terima kasih untuk waktu
yang sudah meluangkan waktu pada siang hari ini. Semoga apa yang saya share hari ini juga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang hendak mengikuti ajang The Best Contact Center Indonesia 2021. Semoga lancar semuanya. Kemudian seperti yang dikatakan Ibu Manisa Bu tadi, jika berkompetisi itu tidak hanya tujuannya menjadi juara, tapi kompetisi untuk meningkatkan kompetensi. Itu sih sebelumnya Mbak Jessica. Baik, terima kasih banyak Mbak Susanti untuk sharingnya. Sekali lagi kita berikan applause rekan-rekan untuk Mbak Susanti Novita dari Bank Negara Indonesia. Rekan-rekan, kita memiliki satu pembicara lagi. Ada di sini sudah bergabung Mas Romi Vander dari Bank Sentral Asia. Mas Romi tetap semangat ya Mas? Iya, tetap semangat dong. Oke, siap. Nah, sebagai informasi nih rekan-rekan, Mas Romi Vander Hasiholan ini merupakan pemenang platinum dari Desk Control di The Best Contact Center Indonesia tahun 2020. Dan saat ini Mas Romi aktif bekerja di Bank Sentral Asia. Tanpa berpanjang lebar, mungkin langsung saja saya persilakan Mas Romi untuk memulai sharingnya. Silakan Mas. Oke, terima kasih Bu Jessica. Selamat siang teman-teman Bapak Ibu semua. Nah, pertama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan, kita bisa berkumpul bersama di sini sama-sama belajar di sharing session yang diadakan oleh ACCA. Dan saya juga berterima kasih buat Pak Andi dan tim telah memberikan kesempatan kepada saya dan kita semua yang ada di sini, sehingga kita bisa saya dapat sharing dan teman-teman bisa sama-sama belajar dengan saya untuk associate kontak center kita nanti masing-masing. Dan saya juga mau disclaimer dulu nih teman-teman. Sebenarnya saya join kompetisi ini tidak karena saya memiliki kemampuan yang baik teman-teman semuanya. Sebenarnya saya juga kalau mungkin teman-teman lihat dari logat saya, dari cara saya berbicara mungkin kurang inilah ya. Mungkin masih masa bisa seperti itu gitu loh. Masa bisa juara. Nah, tapi teman-teman nanti saya akan jelaskan apa saja persiapan-persiapan yang sudah saya lakukan, apa saja yang sudah saya selama ini saya pelajari, hal-hal baru dari sisi ini saya pelajari, nanti akan saya sharingkan teman-teman. Nah, pertama saya akan coba sharing dulu ya teman-teman ya, apa sih program atau bagaimana slide yang saya lombakan atau saya bawakan pada saat lomba sisi tahun 2020. Oke, baik teman-teman semuanya. Nah, di sini pertama saya buat slide ini saya buka dengan sebuah take off. Nah, sebenarnya saya juga dulu nggak pernah tahu bagaimana cara buat presentasi yang bagus, presentasi yang baik itu yang nggak pernah saya dapatkan dulu ilmunya. Nah, tapi di BCA itu selalu memberikan sebuah support atau pelajaran atau kayak semacam sharing juga dari pemenang-pemenang sebelumnya, kita diajarin bagaimana untuk membuat suatu presentasi yang baik. Nah, pertama saya di sini buat sebuah kayak quotes, dan ini juga sebenarnya quotes ini kalau bisa kena ke diri kita sendiri juga teman-teman, biar quotes ini juga bermakna buat kita gitu loh. Nah, di sini saya coba buat itu di mana saya sebutkan berhenti belajar berarti berhenti memimpin. Berhenti belajar berarti berhenti berinovasi, dan berhenti belajar berarti berhenti menggapai sukses. Tetaplah belajar agar menjadi pemimpin yang berinovasi dan menggapai sukses. Kira-kira begitu teman-teman. Dan di sini juga saya harus hayati nih apa quotes yang saya buat ini. Karena ini menurut saya salah satu tips juga buat saya. Tanpa belajar mungkin aku nggak bisa gitu loh. Saya tidak bisa membuat presentasi yang seperti ini. Saya bisa presentasi di depan banyak orang. Saya bisa tanya jawab dengan bagus. Mungkin tidak bisa tanpa adanya belajar teman-teman. Jadi di sini saya buat quotes juga dan itu kena kepada diri saya juga teman-teman. Kemudian di sini saya habis dari saya buat take off, saya buat cover. Di sini saya jelaskan saya adalah, mohon maaf sebelumnya saya belum berkenalan nih teman-teman semua. Di sini saya berkenalan, nama saya Romi Sibarani. Mungkin teman-teman dari nama atau marga saya juga atau dari logat saya mungkin udah tahu ya saya ada orang mana. Saya dari suku Batak dan saya desk control di PT Bank Sentral Asia Tbk sampai sekarang teman-teman. Nah, saya dilahirkan di sebuah kota nih teman-teman, kalau pernah
jalan-jalan ke arah Danau Toba, ada nama kotanya Dolok Sanggul. Mungkin sebagian teman-teman tahu ya di mana Dolok Sanggul. Itu kotanya sangat dingin teman-teman. Dan di sana juga pariwisatanya udah bagus. Mungkin teman-teman bisa coba sekali-sekali jalan-jalan ke sana. Nah, saya dilahirkan pada tanggal 27 Maret tahun 93. Kemudian saya sekolah itu di Universitas Pajajaran di Jatinangor, kalau teman-teman juga pernah ke arah Bandung. Jadi Universitas Pajajaran itu banyak orang taunya di Bandung, teman-teman, tapi ternyata dia ada di Jatinangor, teman-teman, di salah satu kecamatan di Kabupaten Provinsi Jawa Barat. Dan di sini saya menempuh jurusan statistika. Mungkin teman-teman tahu ya, statistika tentang ngobrolin tentang data, angka. Yes, benar teman-teman. Semuanya itu berkutat tentang data, angka, dan sebagainya. Dan saya bergabung di BCA itu sejak Juni 2018 hingga sekarang. Kalau dihitung-hitung sih hampir tepat 3 tahun tanggal 1 Juni hari kedepannya saya bergabung di BCA. Kemudian di sini saya kasih gambaran juga apa visi misi dari kontak center Halo BCA, dan di sini saya juga jelaskan profil BCA, Halo BCA itu seperti apa, di mana jumlah membernya itu hampir 3.000 dan tersebar di 8 site di seluruh Indonesia, dan ada seat-nya sekitar 2.400 dan kontak per harinya itu sekitar 110.000 per hari, teman-teman. Kemudian ini adalah saya cantumkan juga di slide saya itu tempat kerja saya, teman-teman. Tempat kerja saya, beginilah kondisi tempat kerja saya, teman-teman. Di mana tempat kerja ini menurut saya ini tempat kerja yang menyenangkan, teman-teman. Karena posisi tempat kerja saya ini tepat di tengah-tengah antar agen. Jadi depan saya ada agen, di belakang saya ada agen, di samping kiri kanan saya juga ada agen. Jadi untuk monitoringnya lebih leluasa, teman-teman. Kemudian saya jelaskan juga tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang desk control. Di mana di sini saya paling pertama itu adalah service level, dan tentunya teman-teman kalau mungkin praktisi sebagai desk control pasti paling utama atau KPI utama dari seorang desk control itu pasti namanya service level. Sehingga kita harus menjaga supaya service level ini tetap tercapai ya, teman-teman ya. Kemudian di sini juga saya cantumkan real time monitoring. Jadi kita harus monitoring saat itu juga agent-agent kita itu seperti apa, apakah ada menggunakan auksnya terlalu banyak atau seperti apa, itu harus kita monitoring. Nah, di samping monitoring juga ada yang harus kita outcome kita sebagai desk control, yaitu reporting, dan kita harus menganalisanya, teman-teman. Jangan hanya sekedar reporting doang, tapi kita harus kasih sebuah kayak saran atau improvement kepada manajemen dengan menganalisa reporting yang sudah kita buat, sehingga nanti reporting kita itu akan bisa lebih bernilai lagi, teman-teman. Kemudian di sini juga saya cantumkan kompetensi apa saja sih yang saya miliki. Nah, di sini saya coba buat 4 kompetensi, teman-teman. Dan ini juga saya kasih sebuah tips ya buat teman-teman. Kompetensi ini saya rangkum itu kayak satu kompetensi dengan kompetensi berikutnya itu saling berhubungan, sehingga nanti saat saya menjelaskan di presentasi itu akan lebih mudah, teman-teman. Kayak contohnya seperti saya yang buat saya bikin di slide saya itu ada yang pertama adalah analytical thinking, yaitu berpikir analitis. Seorang desk control itu harus bisa berpikir analitis, harus peka terhadap anomali, harus keingintahuannya itu tinggi, harus berpikir analitik, teman-teman. Nah, setelah kita bisa berpikir analitik, maka kita harus bisa mengolah data dari hasil analisa kita tersebut. Kita harus olah dengan baik, sehingga kalau kita dapat mengolah data dengan baik, maka tentunya kita akan bisa mendapatkan sebuah improvement atau sebuah inovasi yang saya sebut dengan inovasi skill. Jadi teman-teman, begitu kira-kira hubungan antar kompetensi yang saya bikin di slide saya. Kemudian, oke, kita udah punya inovasi nih, teman-teman. Nah, tanpa kita punya kemampuan meyakinkan orang-orang akan inovasi kita, maka inovasi kita itu akan sia-sia, teman-teman. Karena juga ada orang mengatakan seberapa besar pun ide yang kita punya, kalau kita nggak bisa meyakinkan orang lain atas ide kita tersebut, maka itu akan sia-sia. Makanya saya buat kemampuan seorang desk control juga harus punya kemampuan persuasiveness, mengajak orang-orang bahwa
aku punya inovasi loh, inovasi aku bagus dan itu bisa dapat diimplementasikan dengan baik. Sehingga kita harus mempunyai kemampuan persuasiveness. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Jadi saya buat kompetensi saya itu berurut tuh. Jadi ada hubungannya sehingga menjelaskannya nanti akan lebih enak gitu dan orang nangkapnya itu lebih dapat gitu teman-teman. Kemudian saya juga menjelaskan latar belakang saya secara simpel sih teman-teman. Seperti dalam program saya, di mana saya akan jelaskan 3 parameter saja nih, ada incoming calls, handling time, sama shrinkage. Nah, di sini saya jelaskan incoming calls, kebanyakan orang-orang itu atau di dunia kontak center terlalu khawatir yang namanya incoming calls. Tiba-tiba incoming call-nya melonjak. Terus kebanyakan juga kontak center itu menyalahkan yang namanya kan terlalu menyalahkan handling time. Oh, karena handling time-nya terlalu lama nih agent. Nah, kemudian banyak juga yang meminimalkan si shrinkage-nya, coaching-nya, meeting-nya dikurangin hanya untuk mencapai service level yang tadi. Nah, itulah tantangan-tantangan yang diperlukan dalam kontak center, teman-teman. Kemudian di mana sih peran desk control itu paling berperan besar, di parameter mana sih teman-teman? Nah, di sini saya ambil 2 parameter yaitu handling time sama shrinkage. Kenapa nggak saya ambil incoming calls? Karena incoming calls itu gimana teman, kadang di luar daripada kontrolnya kita teman-teman. Kadang ada isu apa tiba-tiba lonjakan calls itu, kadang itu tidak bisa kita kontrol sebagai seorang desk control. Sehingga saya ambil dua parameter ini yaitu handling time dan shrinkage. Nah, di sini juga saya jelaskan kenapa sih service level itu bisa tidak achieve gitu, tidak capai. Oh, ternyata yang pertama itu memang pasti tuh kalau incoming calls-nya tinggi, pasti bisa berefek dari SL kita jadi drop atau turun. Kemudian average handling time kita juga kalau terlalu tinggi akan bisa menyebabkan service level kita akan rendah. Dan juga shrinkage yang kita pakai kalau terlalu tinggi bisa menyebabkan efeknya service level kita juga akan drop. Nah, di sini saya ambil seperti yang saya sebutkan sebelumnya, average handling time sama shrinkage. Nah, di sini average handling time ada 2, ACD time sama ACW time. ACD time ini waktu si agent itu waktu yang dibutuhkan untuk melayani nasabah, sedangkan ACW time waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pencatatan. Dan AUX ini adalah waktu yang tidak produktif atau waktu yang tidak dilakukan saat melayani nasabah, saat proses coaching, meeting, dan lain sebagainya. Dan di sini juga akan saya kasih kayak tips juga ya teman-teman ya. Karena mungkin juri-juri di ACC itu nggak semuanya adalah praktisi kontak center. Makanya sehingga kita perlu kayak bukan terlalu detail sih menjelaskan, tapi jelaskan aja ACD time itu apa sih, ACW time itu apa sih, AUX time itu apa sih. Nah, itu juga perlu sih teman-teman dalam mempresentasikan suatu program ke orang atau ke juri-juri seperti ACC yang latar belakangnya tidak hanya dari praktisi, tapi bisa jadi dari akademisi juga teman-teman. Kemudian saya coba cari sebenarnya ide-ide ini kayak apa sih, karena kebanyakan orang kan apa yang harus tema yang saya buat ya, apa sih tema dari slide saya gitu. Nah, di sini saya coba dapatin sebuah ide kayak terinspirasi dari sebuah film namanya Ghostbuster. Nah, saya coba ambil Q-Buster gitu teman-teman, queuing buster. Jadi di sini saya seorang desk controller berperan untuk membasmi yang namanya queuing, jangan sampai membuat service level kita itu turun. Nah, apa aja sih kreativitas yang saya lakukan di Q-Buster ini teman-teman. Yang pertama itu ada alert system. Yang kedua ada yang disebut dengan clustering, dan yang ketiga ada gamification. Langsung saja teman-teman ya, kreativitas yang pertama itu saya sebut dengan alert system. Apa sih alert system ini teman-teman gitu ya. Alert system ini saya buat berdasarkan scoring, ada aturannya, yaitu pertama handling time-nya kalau di atas 10 menit. Shrinkage-nya kalau lebih dari 20%, atau ACW time-nya itu lebih dari 2 menit, atau juga all time-nya itu di atas 3 menit. Jadi teman-teman, kalau salah satu rules ini terpenuhi atau didapatkan dari salah satu rules ini pada agent, maka akan timbul alert system kok kita sebagai seorang desk control. Nah, misalkan seperti ini teman-teman. Di alert system ini saya tempelkan di sebuah aplikasi yang mungkin teman-teman juga udah pada tahu semua kalau bekerja di contact center, yaitu CMS. Nah, di CMS ini kita coba buat sebuah rule di mana nanti rules yang 4 tadi kita cantumkan dan akan muncul nanti nih agent-agent kalau handling time itu terlalu tinggi di atas 10 menit akan muncul warna merah. Nah, di saat itu kita sebagai responden pasti, oh ini agentnya nih
warna merah nih, pasti kita langsung cepat mengambil tindakan. Itu kenapa ya? Kenapa di-observe dulu atau disampaikan kepada tim leader-nya supaya agent tersebut bisa normal lagi sesuai dengan target handling time yang sudah ditentukan oleh manajemen, teman-teman. Kemudian kreativitas yang kedua adalah clustering, di mana agent-agent tersebut saya kelompokkan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Ada high risk, medium risk, dan low risk. Nah, mungkin teman-teman ada pertanyaan nih, nah apakah ini lanjutan dari alert system tadi? Nah, program kerja yang kedua ini sebenarnya tidak lanjutan dari yang alert system yang tadi, teman-teman. Bedanya kalau alert system tadi itu bentuknya itu adalah real time saat itu juga. Kriterianya itu saat itu juga, kalau handling time-nya di atas 10 menit, oke, langsung warna merah gitu, teman-teman. Jadi kalau yang alert system itu real time, namun yang clustering ini adalah historical datanya, teman-teman. Jadi dilihat dari history data 1 bulan dari si agent tersebut. Misalnya handling time-nya di atas 15 menit nih, terus productivity-nya berapa persen, quality itunya apakah achieve atau tidak. Sehingga bisa dikelompokkan menjadi high risk, medium, dan low risk. Nah, di sini juga saya kasih treatment-nya itu berbeda-beda. Ada dari sisi penjadwalan, sisi monitoringnya, dan sisi coaching-nya. Begitu, teman-teman, untuk kreativitas saya yang kedua. Kemudian lanjut dengan kreativitas yang ketiga. Ya, di sini saya coba ambil sebuah kayak gamification, teman-teman. Seperti sebuah kompetisi lah yang seru-seru untuk agent dan untuk meningkatkan juga produktivitas dari agent tersebut. Nah, bagaimana sih kok gamification ini saya terapkan di agent-agent, di mana saya coba buat sebuah kayak agent itu saya berlomba-lomba untuk mengumpulkan ACD calls. Siapa paling banyak nih dapat calls nih, dan ini efektif untuk menurunkan yang namanya queuing, teman-teman. Di saat queuing ini sangat perlu nih gamification ini, teman-teman. Yang mana ACD calls terbanyak itu akan menjadi pemenang. Namun akan bertanya nih kepada kita sendiri juga. Oke, ACD calls-nya banyak nih. Namun kualitasnya bagaimana gitu kan, teman-teman. Pasti jangan sampai dia ngangkat calls banyak-banyak tapi kualitasnya rendah. Nah, sehingga setelah dari hasil dari ACD calls ini, gamification ini akan divalidasi oleh tim quality assurance. Jadi ada kayak kerjasama dengan unit lain untuk validasi apakah memang si agent ini kualitasnya bagus calls-nya. Nah, setelah divalidasi dari si QA, maka akan didapatkan pemenangnya. Dan di sini juga saya jelaskan juga, teman-teman, apakah gamification ini ada awards-nya gitu? Ada, teman-teman. Dan hadiahnya juga unik-unik, teman-teman. Kayak bisa pilih jadwal sendiri, bisa tukar shifting, atau bahkan ada juga agent yang pengen coaching dengan QA, teman-teman. Begitu. Kemudian di sini saya jelaskan juga tentang pengembangan diri. Apa saja sih pengembangan diri yang saya cantumkan. Nah, di sini, teman-teman, sebagai seorang desk control saya membuat atau mencantumkan pengembangan diri yang sebenarnya agak di luar pekerjaan saya, namun masih berhubungan, teman-teman. Salah satunya adalah saya mengikuti sertifikat ISO. Di mana ini adalah sertifikat untuk audit, sebenarnya audit internal. Tapi di sini kita dipelajari bagaimana cara untuk mengidentifikasi masalah, kayak kita mengaudit sesuatu layanan seperti itu. Jadi kita dapat ilmu baru yang bisa kita terapkan juga di kita sebagai desk control, teman-teman nih. Kemudian yang kedua, saya juga buat pengembangan diri saya ikut training data analis. Jadi di Halo BC itu pernah ada training data analis nih, teman-teman. Ini waktunya lama 6 bulan. Jadi saya ikut program ini dan banyak hal yang saya dapat pelajari di data analis ini. Mulai dari pengolahan data sampai bisa membuat sebuah kayak improvement, teman-teman, dari training ini, teman-teman. Kemudian pengembangan diri yang ketiga ini agak ini sih, teman. Saya ikut sebuah program dari OJK, yaitu Duta Simolek. Jadi Simolek ini adalah mobil literasi keuangan. Jadi di mana kita pergi ke sekolah-sekolah menjelaskan kepada anak-anak sekolah di sana bagaimana pentingnya menabung dari sejak dini, seperti itu, teman-teman. Dan kita juga menjelaskan investasi bodong, jangan sampai terjerumus ke sana. Nah, apa sih yang saya dapatkan dari Duta Simolek ini, teman-teman? Di sini saya bisa kemampuan untuk berkomunikasi. Dan saya juga di sini networking itu sangat perlu juga, teman-teman. Jadi selain untuk skill komunikasi kita meningkat, kita juga akan meningkatkan atau menambah daripada memperlebar dari jaringan kita, teman-teman.
Kemudian di sini mungkin itu aja yang bisa saya sharingkan terkait slide atau program yang saya ceritakan atau saya bawakan dalam lomba sisya tahun lalu. Dan di sini saya akan berbagi tips nih teman-teman. Apa aja sih tips yang saya lakukan gitu sehingga ya bisa dapat hasil yang terbaik di tahun lalu gitu. Di sini saya coba buat ada kayak bukan meniru sih, tapi kayak ya terinspirasi lah dari yang namanya dulu ada PDCA gitu, Plan, Do, Check, Action. Tapi di sini saya coba buat Plan, Do, Evaluation. Yang pertama itu pasti saya jadwalkan nih teman-teman semua kegiatan yang akan dilakukan. Nah, sebelumnya saya cerita dulu teman, saat kemarin itu lomba ACC tahun lalu itu kebetulan saya itu lagi mempersiapkan mau nikah teman-teman. Jadi banyak udah ada pekerjaan dari kantor, nih ada persiapan buat nikah, apalagi orang Batak itu ribet banget teman-teman. Dan juga persiapan untuk lomba gitu teman-teman. Sehingga saya coba buat plan, saya jadwalkan semua kegiatan yang akan dilakukan. Tanggal 1 ngapain? Mentoring. Tanggal 2 apa? Oh, coaching. Tanggal 3 apa? Latihan present. Nah, itu semuanya saya jadwalkan teman-teman. Nah, setelah saya jadwalkan itu kemudian tahap yang kedua saya akan lakukan itu secara maksimal. Memang pasti ada plan kita itu nggak bisa dijalankan teman-teman. Pasti itu. Pasti ada plan nggak 100% itu bisa terlaksana. Cuman sebisanya kita itu kita maksimalkan apa yang sudah kita planning teman-teman. Jadi kerjakan satu-satu di follow up supaya itu bisa dapat dijalankan semuanya. Kemudian yang tak kalah pentingnya itu evaluasi. Di mana kita harus evaluasi hasil dari kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, sekarang kita bertanya, bagaimana cara saya mengevaluasi gitu ya. Nah, di sini saya coba evaluasi diri saya sendiri teman-teman, self assessment. Apakah contohnya saya lagi mentoring nih hari ini, apakah hasil mentoring itu ada yang saya dapatkan gitu loh. Kemudian apa yang harus saya lakukan habis dari mentoring, atau contohnya mentor saya bilang slide ketiga, slide keempat harus diganti total. Nah, itu teman-teman harus ikutin teman-teman. Seperti itu. Jadi kita harus evaluasi mentoring itu, jangan hanya sekedar mentoring udah lewat nggak dilakukan gitu loh. Jangan sampai ya teman-teman ya, kita harus persiapkan semuanya dengan matang dan maksimal. Kemudian ada tips yang kedua, ini sebenarnya tips ini kenapa saya buat berlatih, dan berlatih, karena memang dulu saya nggak bisa, saya orangnya pendiam teman-teman, nggak bisa berkomunikasi dengan baik, apalagi disuruh presentasi itu gemeteran teman-teman, serius. Nah, kenapa saya bilang berlatih, cuma modal berlatih inilah saya bisa bisa present dengan baik, bisa menjelaskan ke orang itu dengan baik, dengan berlatih, dan berlatih. Bahkan teman-teman, saking saya seriusnya untuk berlatih, kan paling mungkin kebanyakan peserta sisi itu paling takut pada saat sesi daripada Q&A. Pasti kebanyakan teman-teman pasti lebih memilih untuk berlatih banyak di Q&A karena memang kita dituntut untuk lebih instan gitu jawab pertanyaan. Nah, di saat itu saya sangat berlatih banyak teman. Bahkan semua pertanyaan-pertanyaan yang tahun-tahunnya saya minta dari pemenang sebelumnya, saya rekap itu teman-teman. Saya kumpulin satu-satu terus saya jawab sendiri teman-teman, dan saya berlatih depan kaca dan saya buat jawaban saya sendiri dan saya coba untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya rekap tersebut teman-teman. Bahkan sampai segitunya teman-teman, semua pertanyaan-pertanyaan yang dulu-dulu itu saya rekap dan saya buat jawabannya masing-masing dan saya berlatih depan kaca. Begitu teman-teman. Nah, kemudian di sini juga saya dari dulu saya juga ada kayak ambil sebuah filosofi gelas kosong teman-teman. Artinya apa? Kan ada 3 tahap nih, tiga kategori dalam lomba sisi, ada tes tulis, ada presentasi, sama Q&A. Nah, banyak orang bilang, Romi mah udah bisa itu kalau tes tulis, gitu loh. Maksud saya sebagai gelas kosong ini jangan kita jangan kita kayak mengandalkan kemampuan kita teman-teman gitu. Walaupun kita bisa andal di suatu bidang tersebut, kita anggap kita tidak tahu kemampuan kita tersebut. Makanya kita harus buat seperti gelas kosong supaya kita bisa menampungnya teman-teman. Seperti kayak pasti Pak Andi pernah membuat sebuah kayak training tentang tes tulis gitu teman-teman, yang ada tryout gitu. Nah, tahun sebelumnya juga saya pernah ikut trainingnya Pak Andi tersebut.
Nah, tapi karena saya coba untuk belajar lagi, saya ngikutin lagi teman-teman. Ibarat gelas kosong, saya mengosongkan diri saya sendiri, seolah-olah saya tidak tahu. Supaya pasti ada teman-teman nih hal-hal baru yang kita dapatkan. Walaupun trainingnya sama, tapi pasti ada hal baru yang kita dapatkan. Begitu teman-teman. Jadi kita buat filosofi kita itu kayak seperti gelas kosong ya teman-teman. Jangan pernah kita kemampuan kita itu udah oke, udah cukup nih kemampuan saya nih. Oke, nggak usah gitu. Jangan teman-teman. Tetap belajar, tetap gunakan atau tetap manfaatkan support yang sudah diberikan oleh manajemen ke kita. Kayak BC itu banyak banget support yang sudah diberikan kayak kita, kayak training, terus kita dikasih mentor. Banyak deh teman-teman yang dikasih support, dan itu harus kita maksimalkan, jangan sampai kita anggap remeh ya teman-teman. Nah, di akhir daripada sesi presentasi saya coba membuat sebuah quotes teman-teman, dan ini saya tampilkan di slide saya. Dan quotes ini saya buat sendiri karena saya banyak berkutat dengan data dan angka. Saya buat sebuah quotes seperti ini teman-teman. Seandainya data dan angka dapat berbicara, dia akan mengungkapkan fakta. Dan seandainya data dan angka dapat berbicara, dia akan memberikan petunjuk. Seandainya data dan angka dapat berbicara, dia akan memprediksi masa depan. Jadi, kita sebagai seorang desk control harus bisa membunyikan data agar dapat mengungkapkan fakta, memberikan petunjuk, dan memprediksi masa depan. Saya Rami Vander Rasilan Sibarani, terima kasih. Nah, kira-kira begitu teman-teman tips atau sharing saya dari sisi slide, dan saya sudah jelaskan sedikit tentang tips-tips saya, persiapan saya bagaimana. Terima kasih teman-teman. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh teman-teman. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Romi untuk sharing-nya, luar biasa sekali. Kita berikan aplaus dulu rekan-rekan untuk Mas Romi Vander dari Bank Sentral Asia. Mas Romi, luar biasa sekali nih Mas. Saya pribadi merasa bahwa ketika saya melihat presentasi Mas Romi, saya bisa melihat dapurnya ya, istilahnya dapur dari contact center itu sendiri atau call center itu sendiri, dari ide-ide Mas Romi yang Mas Romi tuangkan di aplikasi atau di teknologi-teknologinya seperti itu. Nah, Mas Romi, boleh dong Mas, sebelum kita beralih ke sesi tanya jawab ya Mas ya, boleh di-share ke kita nggak Mas, gimana sih Mas caranya, saat itu kan mungkin Mas Romi sudah mempersiapkan untuk lombanya itu tatap muka ya Mas ya? Ya, benar. Iya. Nah, bagaimana sih Mas caranya beradaptasi dari yang tadinya sudah dipersiapkan nih untuk lomba tatap muka, tapi ternyata hasilnya itu lombanya harus online seperti itu. Bagaimana Mas reaksi dari Mas Romi dan tipsnya mungkin dari Mas Romi? Oke, sebenarnya Bu Jessica dulu itu kan memang kita udah persiapkan secara tatap muka ya. Dan menurut saya ya pasti lebih sulit untuk presentasi tatap muka. Jadi kalau di tatap muka aja kita udah persiapkan, untuk video juga pasti akan lebih maksimal Bu Jessica. Kalau dari saya ya, pasti lebih gitu sih. Jadi persiapan tatap muka itu sama persiapan saat video itu menurut saya ya sama aja gitu. Malah lebih sulit persiapan saat tatap muka. Oke, baik. Berarti memang ketika keadaannya di sini kita online itu justru memudahkan Iya, para peserta ya Mas ya? bener. Oke, baik. Nah, rekan-rekan boleh silakan jika ada pertanyaan seputar Desk Control di Bank Sentral Asia maupun seputar The Best Contact Center Indonesia tahun 2020 yang Mas Romi ikuti, boleh silakan di-drop di chat atau langsung dibuka saja mikrofonnya untuk langsung bertanya di sini. Silakan rekan-rekan. Oke. Di sini sepertinya sudah ada yang unmute mikrofon, ada Mbak Erma. Mbak Erma, boleh Mbak Erma? Oke, mungkin kita langsung ke diskusi saja ya Mas ya. Di sini kita akan diskusi dengan Mbak Fadila Ayu dari ICCA. Kita akan berbincang seputar. Iya, Tidak terdengar Mbak Erma. suara Bu Erma nggak kedengeran. Iya.
Oke, mungkin kita diskusi dengan Mbak Ayu seputar The Best Contact Center Indonesia yang Mas Romi ikuti, atau juga seputar desk control yang Mas Romi jalankan selama ini di Bank Sentral Asia. Silakan Mbak Ayu. Halo Mas Romi. Halo Bu Ayu. Salam kenal. Panggilnya Mbak aja, Mas. Saya Oh. masih muda. Ya, sorry. Iya, nggak apa-apa, Mas Halo Romi. Mbak Ayu. Mas Romi mungkin mau nanya-nanya dulu nih seputar desk control. Tadi tuh kepo juga terkait gamification nih Mas, kreativitasnya. Nah itu dari Mas Romi sendiri kah ide-idenya, terus dikoordinasikan juga sama tim leadernya, atau ada QA juga tadi sempat ya Mas. Nah itu gimana sih Mas cara sistem kerjanya gitu? Oke. Baik, sebenarnya ide ini kan sebenarnya kita dapatkan kalau ada masalah gitu, kita identifikasikan dulu nih, apakah ada masalah gitu Bu Ayu. Nah, kita biasanya saya mau identifikasi masalah itu pakai kata mengapa gitu. Nah, mengapa sih anak-anak itu ke saat queuing malah AT-nya tinggi. Nah, itu pernah ditemukan mengapa saat queuing itu malah lebih AUX-nya ada yang lebih banyak gitu. Nah, kita mengapa, nanti kita coba bagaimana untuk men-trigger anak-anak itu bisa mendapatkan ACD calls yang banyak bahkan saat queuing. Nah, kita coba dengan tim ngobrol-ngobrol dan kita dapatkan sebuah ide gamification gimana anak-anak itu dilombakan untuk mendapat ACD calls terbanyak. Nah, timbul juga pertanyaan, apakah bisa dengan ACD calls terbanyak saja? Bisa jadi mereka, yaudah angkat-angkat saja, tapi kualitas layanan yang diberikan nggak sesuai. Nah, kita coba koordinasi dengan tim quality assurance. Nah, quality assurance juga menanggapinya dengan baik dan mau untuk validasi hasil dari gamification tersebut. Sehingga nanti pemenangnya itu kalau secara ACD calls-nya banyak dan juga kualitas calls-nya itu memang udah divalidasi oleh QA itu baik. Sehingga dia bisa jadi pemenang. Gitu sih Bu Ayu. Oke. Kalau misalnya terkait reward-nya itu kan tadi ada yang bisa pilih shift gitu ya Mas? Iya, itu bisa contoh pemenangnya si A itu bisa ngajukan ke kita, mau pilih yang mana salah satu gitu loh. Biasanya kita juga pemilihan hadiahnya itu kita buat kayak sistem roulette tuh. Diputar ada di meja di lantai mereka tuh ada roulette seperti roulette gitu, nanti bisa milih. Oh, jarum panahnya kemana? Oh, kau pilih jadwal sendiri, nanti dia akan bisa pilih jadwalnya sendiri gitu si Bu Ayu. Oh baik, itu per bulan ya Mas berarti milih pemenangnya gitu? Iya benar, per bulan. Oke, baik-baik. Mungkin langsung ke pertanyaan terkait perlombaan TBCCI nih Mas Romi. Kalau misalnya dari BCA sendiri itu ada mentornya gitu ya Mas, persiapannya, ada tim kreatifnya untuk video-videonya gitu Mas? Dan kalau dari sisi BCA itu pasti ada mentor Bu Ayu. Jadi kita memang dari kita itu namanya sebuah tim ofisial untuk ngurusin semua persiapan untuk ACCA. Bukan untuk saya sendiri tapi untuk semua peserta Bu Ayu. Jadi ada timnya untuk ngurusin itu. Nanti tim itu akan nentuin mentor-mentor kita siapa yang cocok nih. Biasanya mentor itu yang pernah menang, yang pernah ikut ACCA, yang pernah menang. Jadi istilahnya kan kalau dia udah pernah ikut join ACCA atau menang ACCA, pasti dia dapat ilmu-ilmu yang bisa diturunkan ke anak mentornya gitu loh Bu Ayu. Nah, terkait tim kreatif video itu udah pasti ada tuh Bu. Pasti ada, kita punya tim kreatif untuk pembuatan video. Jadi kita memang disupport penuh oleh BCA untuk lomba ini gitu sih Bu. Iya, mantap banget ya Mas. Nah ini udah ada yang raise hand nih, satu lagi nih dari Mas Ahmad Kemenkyu atau siapa nih? Ya mungkin bisa dipersilakan dulu Mbak Jessica untuk tanya-tanya ke Mas Romi. Oke, terima kasih Mbak Ayu untuk memulai diskusinya. Nanti kita lanjutkan lagi pertanyaan diskusi dengan Mbak Ayu, Mas. Kita beralih dahulu ke Mas Ahmad dari Kemenkeu. Boleh silakan Mas Ahmad, langsung unmute mikrofonnya, perkenalkan nama dan asal perusahaan. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Jessica. Kedengeran suaranya ya Mbak ya? Terdengar Ya, kedengaran, Pak. Kedengeran ya. Oh iya, selamat siang teman-teman, selamat siang Mas Romi. Ya, Terima selamat kasih siang Pak untuk Ahmad. sharingnya Mas. Perkenalkan saya Ahmad dari Kementerian Keuangan. Iya. Mas Romi ingin bertanya Mas terkait tadi presentasinya menarik ya. Saya sebetulnya yang pertama agak penasaran perbedaan dari desk control ya Mas Romi tadi ya. Dengan tugas fungsinya tim leader Mas. Ini batas pisahnya di mana ya? Karena tadi sekilas ada pemantauan terkait dengan produktivitas dari segi AHT ya,
terus juga ada pemantauan adherence-nya juga ya, seperti itu. Itu perbedaan tugas dan fungsinya di mana kalau di BCA sendiri. Yang kedua terkait treatment-nya Mas Romi, dalam hal tadi kan ada AHT yang dalam hal yang sifatnya kita evaluasi ya secara periodik, data AHT-nya misalnya agak tinggi, itu kita usulkan ke QA atau ke TL untuk dilakukan coaching ya. Nah itu kan yang sifatnya sudah terjadi ya Mas Romi, atau evaluasi ya. Nah saya ingin bertanya kalau untuk yang dalam hal real time monitoringnya tadi, ketika kita membaca tingkat AHT-nya misalnya tinggi, nah itu apakah dari desk control ada treatment khusus untuk segera memberitahu ke TL ataupun menginformasikan ke agent sehingga AHT pada saat real time ini juga pada akhirnya tidak membuat capaiannya jadi tidak tercapai begitu. Atau AHT-nya tinggi pada saat real time itu ada nggak treatment dari diskontrolnya begitu, atau kita serahkan tim leader, atau tadi balik lagi sebetulnya pembagiannya tim leader itu bagaimana? Makasih Mas Romi. Oke. Baik, Terima kasih Pak Mas Ahmad. Ahmad. Oke. Boleh silakan langsung dijawab saja Mas Romi. Oke, terima kasih Pak Ahmad atas pertanyaannya. Mungkin bisa saya simpulkan dulu ya. Pertanyaan pertama itu apa batasan dari si desk control sama tim leader ya secara fungsi. Kemudian yang kedua itu apakah ada treatment khusus dari si desk control tersebut. Begitu kira-kira ya Pak Ahmad ya? Iya betul Mas, betul. Yang untuk yang real time khususnya. Oke. Nah, yang pertama itu apakah ada batasan desk control sama tim leader? Tentu pasti ada Pak Ahmad. Jadi kalau di BCA itu seorang desk control itu pasti fungsinya untuk kayak scheduling, buat penjadwalan, terus forecast, terus kayak real time monitoring. Mungkin perbedaannya itu saya akan ambil di real time monitoringnya. Kalau desk control itu biasanya kita cuman kayak memang semua agent itu kita liatin. Kita lihat terus AHT-nya scoop kita juga berbeda dengan tim leader. Kalau scoop itu kita lihat AHT-nya gimana, AUX-nya gimana, terus kayak apakah dia ada di tempat. Nah, itu kita lihat semua sebagai desk control saat real time monitoring. Nah, bedanya kalau tim leader itu dia akan pantau anak-anaknya dari sisi product knowledge-nya. Jadi kebanyakan tim leader di Halo itu pasti lihat dari sisi kualitasnya anak-anaknya. Jadi ada saat real time monitoring itu apakah dia benar menyampaikan ke nasabah itu, apakah dia berbelit-belit menjelaskan apakah dia sudah sesuai, seperti itu sih Pak Ahmad untuk gap fungsi saat real time monitoring antara tim leader sama si desk control. Nah, pertanyaan kedua, treatment apa yang diberikan oleh desk control saat real time monitoring? Nah, biasanya kita paling umum kita akan observe Pak Ahmad. Jadi saat real time monitoring kita lihat AT-nya tinggi, kita akan observe langsung sebagai desk control. Kita observe apakah anak ini ada masalah apa gitu, apakah memang lagi di mute, apakah lagi asis atau lagi apa. Nah, itu langsung kita observe. Kalau kita dapatkan anak itu lagi berbelit-belit apa, kita langsung akan sampaikan ke TL-nya, ke tim leader-nya. Nah, tim leader-nya akan langsung eksekusi langsung ke si anaknya tersebut. Ada juga saat kita monitoring kita lihat anak ini kok lama ya nggak ada di meja gitu loh. Kok lama dia AUX-nya itu lama. Nah, kita akan juga langsung sampaikan ke tim leader-nya. Nanti tim leader-nya akan sampaikan ke timnya untuk eksekusi bahwa anak itu harus segera di tempat. Seperti itu sih Pak Ahmad. Oh baik Mas Romi, dikit aja Mas, berarti Mas Romi ini cakupannya kira-kira berapa agent Mas? Cakupannya kebetulan saya ditempatkan di BSD. Nah, di BSD itu sekitar ada 600 agent, namun tidak 600-nya terpasang dalam satu hari. Kemungkinan hanya 70% saja yang terpasang. Jadi bisa saya mencakup sekitar 400 agent. Pak Ahmad. Dan kita hanya melihat yang outlier aja, misalnya AHT tinggi atau benar. di tempat begitu Mas ya. Sehingga bisa lebih mudah untuk pekerjaannya ya gitu ya. Iya, benar Pak Ahmad. Terima kasih sharingnya Mas Romi. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Ahmad. Oke, baik. Semoga sudah terjawab ya Mas Ahmad untuk pertanyaannya. Mungkin rekan-rekan yang lain, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung unmute mikrofonnya. Di sini sudah ada Mbak Erna. Boleh dicoba lagi Mbak Erna? Masih belum terdengar Mbak Erna.
Iya, Mbak Erna mungkin jika kesulitan dalam hal mikrofon, boleh diajukan pertanyaannya di kolom chat Mbak Erna agar kita bantu bacakan dan dijawab langsung oleh Mas Romi. Seperti itu. Nah, mungkin rekan-rekan yang lain boleh silakan ditanyakan seputar desk control seperti yang Mas Ahmad tadi tanyakan, atau seputar The Best Contact Center Indonesia tahun 2020 yang Mas Romi ikut sertakan. Oke, mungkin sembari kita menunggu pertanyaan, kita kembali lagi Mas ke diskusi kita tadi dengan Mbak Ayu seputar desk control dan seputar The Best Contact Center Indonesia. Silakan Mbak Ayu. Oke, kita ngobrol-ngobrol lanjut lagi ya Mas terkait lomba The Best-nya nih, Mas Romi. Oke, Mbak Ayu. Kalau dari BCA tuh ada waktu khusus nggak sih Mas untuk persiapan? Jadi apakah di luar jam kerja atau misalnya full beberapa hari memang dipersiapkan untuk lomba The Best saja? Itu sistemnya seperti apa Mas Romi? Oke. Nah, sebenarnya seluruh kegiatan yang ada di persiapan sesi untuk BCA itu sebenarnya di luar jam kerja sebenarnya, Mbak Ayu. Jadi kita harus persiapkan itu benar-benar harus di rumah. Kadang kita hari libur kita ngerjain persiapan sesi. Namun kalau kayak kegiatan seperti training, mungkin itu akan digunakan di jam kerja. Karena menyangkut banyak orang kan training, contohnya training presentasi akan gunakan jam kerja. Namun untuk persiapan lainnya kayak mentoring dan segala macamnya di luar training tersebut, di luar kelas, maka itu akan kita gunakan waktu kita sendiri. Jadi bukan waktu jam kerja sih, Mbak Ayu. Oke, mantap. Totalitas banget berarti ya Mas Romi ini. Iya, Hari memang. libur-libur persiapan juga gitu ya. Oke, nah Mas Romi, kalau misalnya terkait ujian tulis ini kan lebih terkait kontak center gitu ya Mas, yang pelayanan gitu. Nah kalau untuk dari sebagai desk control sendiri itu susah gak sih Mas untuk mempelajari materi-materi ujiannya? Sebenarnya nggak ada yang susah sih Mbak Ayu selama kita mau belajar sih. Nah kebetulan dulu saya tuh nggak ada background di contact center Mbak Ayu. Tahun 2008, saya bekerja 2015 sampai 2018 itu bukan di dunia contact center. Saya di dunia finance, leasing. Nah saya bergabung di dunia contact center tahun 2018 sebagai desk control. Nah saat itu kan saya tidak tahu apa-apa tentang hitung-hitungan desk control, hitung-hitungan contact center, hitung-hitungan service level seperti apa. Saya itu dulu buta banget tuh Mbak Ayu. Nah, tapi karena kalau kita ada niat belajar, otomatis kita pasti bisa sih. Nggak ada yang nggak bisa kalau kita mau belajar. Gitu sih Mbak Ayu. Itu sering latihan soal-soalnya berarti ya Mas, ada bank soalnya Iya, gitu dari dan BCA. dan ini juga bisa aku kasih tips nih teman-teman nih. Hmm. Sebenarnya itu semua ada di bukunya Pak Andi. Itu saya belajar itu dari buku Pak Andi. Jadi buku Pak Andi itu sebenarnya udah komplit, cuman harus kita pahamin. Kadang memang kan kayak ada tadi bilang Bu Susanti ya ada tricky memang di soalnya, tapi sebenarnya itu ada di bukunya sih teman-teman. Dan selama teman-teman pelajarin buku Pak Andi dari awal sampai akhir itu pasti oke lah, tes tulisnya nggak mungkin nggak oke. Gitu sih Bayu. Oke, nilai ujiannya kayaknya bagus banget nih Mas Romi ya berarti ya. Enggak sih, aku Oh, sebenarnya tahun lalu itu aku cuma peringkat 2, cuma dapat berapa gitu, 78 kalau nggak salah. Oh begitu, baik. Masih passing grade ya Mas, berarti alhamdulillah ya. Iya, biasanya passing Pak Andi kan 70. Cuman Mhm. ya itu nggak ada yang sulit sih selama kita mau belajar. Benar sekali. Nah, kalau dari Mas Romi sendiri, tadi sih udah nanya ke Mbak Susanti juga, yang paling menantang tuh yang mana nih Mas, tahap lombanya? Mulai dari ujian, presentasi, atau wawancara? Sebelum tadi saya udah jelaskan yang paling menantang itu sebenarnya di Q&A sih Mbak Ayu. Oh, baik. Dan saya coba cerita dikit teman ya, saat Q&A itu sebenarnya saya dulu ada masalah saat pengujinya itu bukan penguji ya, yang nanyain itu ada moderatornya tuh. Iya Nah, benar, yang moderator ditanyakan Mas. sebenarnya kan ada empat pertanyaan yang dijawab kalau nggak salah 15 menit ya kalau nggak salah ya. Iya benar. Lupa 15 menit. Nah, saya 2 pertanyaan itu udah ditanyakan nih dan sisa 1 menit, 1,5 menit. Saya masih ditanyakan 1 pertanyaan lagi tuh. Nah, saat ditanya pertanyaan ketiga tuh saya langsung kayak gugup gitu. Aduh, ini mau jawab apa ada 1,5 menit gitu loh. Nah, tapi tetap saya lakukan yang terbaik, saya coba kasih jawaban karena dulunya sebenarnya saya udah berlatih dan pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya udah pernah saya latih juga di depan kaca gitu. Jadi bisa menjawabnya. Jadi teman-teman, sebenarnya paling sulit itu menurut saya itu adalah Q&A-nya itu. Dan bagi saya, menurut saya itu poin paling kritis ya dari lomba CCA ini. Kalau kita bagus di
Q&A-nya pasti kita akan dapat nilai bagus sih menurut saya teman-teman ya, karena secara bobot dia paling banyak dan tingkat kesusahannya atau kesulitannya itu paling sulit di Q&A-nya itu sih. Oke, mantap banget nih Mas Romi nih. Udah ngasih banyak tips ke kawan-kawan rekan-rekan ICCA di sini. Mungkin kalau dari saya pertanyaannya itu aja Mas, diskusi kali ini. Mungkin kalau misalnya rekan-rekan lain ada yang ingin bertanya, bisa diajukan sekarang mumpung ketemu Mas Romi di sini. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ayu untuk diskusinya dengan Mas Romi. Mas Romi, menarik sekali nih Mas terkait tahap tersulit menurut Mas Romi, yaitu adalah Q&A. Q&A, betul. Nah, ada beberapa peserta sebenarnya Mas saat Q&A itu tidak ingin melihat layar Zoom-nya, Tidak gitu, ingin Mas. melihat layar Layar Zoom-nya gitu, Mas. Nah, kalau dari Mas Romi sendiri, itu bagaimana, Mas? Caranya, triknya dari Mas Romi, apakah melihat layar Zoom, ataukah tidak, lebih mementingkan matikan saja, atau ditutup saja nih layarnya, seperti itu? Kalau saya sih malah lebih suka ada yang dilihat gitu, lebih suka lihat ada Zoom. Kalau seperti saya nih, jawab nih Bu Jessica nih, saya lebih enak langsung lihat kayak ada gambar Bu Jessica gitu loh. Jadi lebih enak bisa dapat feel-nya gitu, kayak kita menjelaskan ke seseorang gitu. Malah kalau nggak ada Zoom-nya itu kayak gimana ya gitu. Kalau nggak ada gambarnya ya, kalau nggak melihat ke arah Zoom. Tapi menurut saya itu saya lebih suka kalau ada kelihat layar Zoom-nya dan lebih kena gitu, lebih dapat gitu, kita seolah-olah kayak berbicara langsung. Iya, benar sekali. Dan sebagai informasi mungkin di sini Mas Romi dan Mbak Susanti sudah hafal sekali ya tampilan saat Q&A itu sendiri. Jadi para juri itu mematikan videonya ya Mas ya, Iya mematikan benar, kameranya ya Mas ya. cuma Jadi tidak, moderator kalau nggak salah ya. betul, jadi tidak ada pandangan-pandangan dari juri yang mungkin membuat kita tertekan gitu ya Mas Iya, ya. malah Iya. lebih moderator itu selalu senyum, jadi lebih Hmm. enak kalau kita jawab nih pertanyaannya, moderator itu selalu senyum, ngangguk, jadi kayak lebih interaksinya positif gitu, jadi bawa positif sih ke kitanya sih teman-teman. Oke, ya Menurut aku benar. ya. Dan selain juri, di situ juga ada moderator. Selain moderator, kita ada panitia yang menampilkan timer ya Mas ya. Jadi ketika tanya jawab, timernya berjalan. Jadi Iya kita benar. tahu harus berapa menit menjawabnya, seperti itu. Jadi kalau misalnya Zoom-nya ditutup atau tidak melihat Zoom, khawatirnya kita lupa akan waktunya, gitu, waktu yang sesuai gitu ya Mas Romi ya. Iya benar Bu Oke, Jessica. mungkin kita bisa buka satu pertanyaan lagi di sini. Sepertinya Mbak Erna sudah ada. Oke, boleh silakan Mbak. Halo Mas Romi, dengar suara saya? Terdengar. Halo? Dengar. Mas, Mbak aku mau Erna. tanya, tadi kan dari pertanyaan Mbak Ayu sebelumnya, kalau Mas Romi ini background-nya tuh sebenarnya bukan seorang RTFM ya awalnya? Background saya itu dulunya itu saya bukan dari dunia contact center. Tahun 2015 Oh, sampai saya oke. bergabung di BCA itu dulu di dunia finance. Baik, berarti sebenarnya kalau masuk ke call center ini baru-baru ya, tapi kalau dilihat dari materi, terus bawa presentasinya itu kok bagus banget gitu loh Mas. Tadi kan udah dikasih saran juga untuk tipsnya itu berlatih. Gimana sih menurut Mas Romi ini tantangan terbesar yang dialami Mas Romi selama menjadi seorang RTFM di BCA? Secara kan BCA itu memang sih dari karyawannya aja tuh kayak udah pasti disiplin, nggak yang harus kayak di perusahaan lain mungkin, aku cerita sedikit pengalaman aku di perusahaanku sekarang. Karena memang kan mungkin kalau di perusahaan aku tuh kayak ada baru bangun untuk RTFM gitu ya. Jadi banyak banget, kayak untuk misalkan kesulitan mendisiplinkan agen dan sebagainya, Mas. Kesulitan terbesar Mas Romi sendiri selama di BCA apa, Mas, kalau saya boleh tahu? Selama menjadi RTFM? Oke. Terima kasih Mbak Erma. Kemungkinan kayaknya Mbak Erma ini bukan orang asing buat saya ya. Iya nggak Mbak Erna? Masih orang Indonesia kan Mbak Erma? Iya masih, kok saya masih orang Indonesia. Ya makanya bukan orang asing buat saya. Nah kalau ditanya tantangan tersulit di RTFM itu apa ya?
kalau menurut saya sih harus bisa jadi kayak apa sih ya? Harus bisa kayak role model lah gitu. Kita harus bisa, kalau kita pengen disiplinkan si agent, kita harus disiplin, kita nggak boleh telat, dan kita harus bisa tunjukkan kita berprestasi gitu. Jadi kalau kita udah kayak buat sebuah prestasi atau kita role model kita udah bagus, dan memang paling sulit sih di situ sih Mbak Erma. Karena kalau kita udah bisa buat itu, maka kredibilitas kita akan lebih naik gitu loh. Agent lebih percaya kalau kita kasih dia jadwalkan off, dia lebih akan oke dah gitu. Dan kita juga tantangan terbesar itu paling susah juga di ETF itu adalah objektif. Contohnya kita dekat nih sama seorang agent atau beberapa agent. Nah, tiba-tiba kita kayak buat harus dijadwalkan dia. Dia pengen jadwalkan aku hari Senin dong, hari Selasa dong. Kita kan bisa aja teman-teman bisa nitip gitu kan. Karena soal kan pekerjaan kita kan bisa ke ranah sana. Nah, paling sulitnya di situ sih, di mana kita harus independen dan objektif di saat teman kita lagi membutuhkan kita untuk sesuatu gitu loh, Mbak Erma. Itu sih, tapi tetap kita jalan secara profesionalitas, kita tetap objektif sesuai kebutuhannya, kita lakukan secara independen dan objektif. Itu sih Mbak Irma, mudah-mudahan menjawab ya. Ya. Ini untuk SCCA yang kemarin pertama, Mas? Pertama, atau memang iya. sebelumnya pernah? Pertama langsung dapat platinum, luar biasa ya Mas Romi. Sebelumnya udah pernah ngikutin di internal sih, di BCA itu juga kayak ada ajang kecil-kecilan kayak CCA-nya, namanya The Best Presenter. Nah, jadi belajar dari sana. Kebetulan juga saya dapat platinum juga di The Best Presenter dan dapat platinum juga di ACCA. Oke. Makasih untuk ilmunya Mas Romi. Oke, sama-sama Mbak Erma. Baik, semoga sudah terjawab ya Mbak Erma. Mbak Erma, boleh tahu nggak Mbak dari perusahaan mana Mbak? Tadi belum sempat sepertinya ya. Oh iya, aku dari Bukalapak. Oke ya, Mbak Erma dari Bukalapak ya. Baik, siap. Mungkin rekan-rekan yang lain bisa saya buka satu pertanyaan lagi untuk ditanyakan di sesi Mas Romi. Jangan lupa untuk menyebutkan nama dan asal perusahaan. Silakan. Di sini sudah ada Mbak Ita ya. Silakan Mbak Ita. Oke, selamat siang Mas Romi dan Ibu. Dengar suaranya? Siang ya, dengar. Oke, Dengar sorry. Bu. Siang, oke. Oke Pak, kenalkan saya Ita dari Linknet. Jadi gini Pak, sempat lihat sedikit dan sekilas untuk slide-nya Pak Romi, bahwasanya untuk mencapai achievement dari CSL-nya itu tinggi, AHT adalah salah satu poin utamanya. Itu adalah salah satu poin terpentingnya. Yang saya pengen tanya gini Pak, jadi selain kita melihat dari AHT-nya, berarti kita juga harus tahu dong productivity dari masing-masing agent. Oke. Dari di Halo itu ada tidak untuk memonitoring productivity si agent-nya, dilakukan monitoringnya itu apakah per hari, per minggu, atau per bulan? Lalu yang kedua Pak, maaf pertanyaan juga banyak. Iya. Yang kedua itu adalah tadi kurang lebih ada 700 customer service ya Pak? Sekitar 600. sebenarnya kita ada 3.000-an member, cuman kebetulan kita kan tugas kan ada berapa site nih. Saya di site BSD itu ada sekitar 600 agent. Oke. Oh, oke. Berarti 600 agent pun itu tidak semua dalam satu hari masuk ya, Pak? Berarti terhitungnya adalah 70-85% dalam satu hari. Oke. Yang saya mau tanyakan di pertanyaan kedua ini adalah dalam setiap pembagian telepon, di saat telepon masuk, itu per agent akan menerima telepon yang sama atau misalnya seperti ini. Jadi tidak semua agent sama dong Pak, pasti akan mempunyai grade yang masing-masing. Di Halo apakah ada pembagian untuk grade-nya dari setiap jadi setiap call itu yang masuk akan masuk ke grade yang E dulu, B lalu C atau tidak ada pembagian grade, jadi semua telepon itu masuk dengan secara bersama. Maksudnya pembagian rata gitu Pak, pembagian teleponnya. Gitu Pak, itu aja mungkin untuk pertanyaannya Ibu dan Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Mungkin bisa saya langsung jawab ya. Mungkin pertanyaan pertama, bagaimana kita sebagai desk controller itu khususnya di program kerja saya untuk memonitoring namanya produktivitas gitu kan Ibu ya. Nah, sebenarnya di kreativitas saya yang kedua itu tentang clustering itu saya masukkan ada poin atau parameter productivity. Jadi saya memang monitoringnya bulanan karena kita lihat dulu
history dia, produktivitas dia berapa. Oh, sebulan itu produktivitasnya 80%. Oh, itu akan saya masukkan ke dalam high risk. Kenapa dia nggak produktif? Apakah memang dia banyak melakukan AUX yang tidak produktif, saya kayak sering ke toilet, sering kemana gitu, yang bisa menyebabkan produktivitasnya rendah. Nah, itu kan jadi bahan, jadi kayak klasifikasinya akan masuk ke dalam high risk. Nanti biasanya itu akan kita letakkan posisinya sih, Bu. Kalau di high risk itu kan posisinya akan lebih dekat ke team leader atau ke si RTFM duduknya. Jadi kita high risk ini siapa nih? Oh, ini. Jadi lebih ke pantau. Karena memang biasanya udah pasti kalau memang Mbak Irma ada di RTFM mungkin produktivitas itu rendah karena dia AUX yang tidak produktif itu banyak dilakukan atau digunakan sama dia, sehingga produktivitas itu rendah. Sehingga harus dipantau untuk pergerakan si agent tersebut. Kemudian yang pertanyaan kedua, aduh lupa tadi apa ya? Pertanyaan kedua itu lupa apa tadi, Mbak? Pertanyaan oke. Pertanyaan yang kedua itu pembagian telepon, Pak. Oh, Jadi sorry ya, pembagian telepon apakah heeh, agent itu sama rata atau berbeda-beda benar. grade gitu ya? Nah, di BCA itu sebenarnya nggak ada pembagian itu berdasarkan grade. Oh, ini agent senior akan masuk calls pertama, nggak ada sih sebenarnya, Bu. Jadi sistemnya itu kalau nggak salah, aku kurang paham sih untuk perhitungan ininya ya, cara masuk calls-nya itu. Jadi calls masuk, total ada 10 calls, kemana dulu Ya. masuk itu, kalau yang salah itu dia berdasarkan si produktivitasnya. Kalau apa sih? Ada istilahnya tuh sistemnya, tapi saya belum terlalu ini sih, Bu. Tapi pernah dapat cerita seperti itu. Jadi dia masuk berdasarkan produktivitas dia. Kalau produktivitas agent ini paling rendah, akan masuk ke dia duluan tuh, Bu. Tanpa melihat dia grade-nya, apakah dia senior, apakah dia agent baru, enggak. Oke, berarti tidak ada pembagian grade-nya. Karena kan kalau kita lihat dalam monitoring CMS nih, Pak, itu kan setiap satu per 3 segmen ataupun event-nya itu kan ada call off rate-nya, Pak ya. Dan call off rate-nya itu sendiri kan itu ada 17 tuh. Nah, yang saya maksud adalah dari ke-17 itu berarti yang masuknya secara bersamaan ya, tidak yang tadi berdasarkan Bapak infokan, tidak berdasarkan maksudnya ke grade-grade A, B, C, dan C gitu kan. Tapi Enggak, berdasarkan bukan. productivity, misalkan dari productivity dia rendah, otomatis si Dia telepon akan itu akan masuk masuk ke duluan dia dulu. calls-nya ke dia. Baik, siap. Terima kasih Pak Romi untuk jawabannya. Oke, sama-sama Mbak Irma, sore. Terima kasih Mbak Ita dari Linknet untuk pertanyaannya, semoga sudah terjawab ya. Baik, rekan-rekan, karena sudah waktunya sudah menunjukkan 15.24 ya, waktu Indonesia bagian Barat, mungkin kita akhiri untuk sesi sharingnya. Tapi sebelum kita akhiri, Mas Romi boleh silakan diberikan penutupnya Mas untuk rekan-rekan ICCA di sini. Silakan Mas Romi. Oke, terima kasih Bu. Mungkin dari saya sendiri yang sudah mengalami terjun di lomba CCA, jadi buat teman-teman juga yang mau ikut lomba di ACCA tahun ini, mungkin sedikit motivasi ya dari saya. Dulu itu saya jujur teman-teman, saya itu tidak bisa presentasi, tidak bisa ngomongnya itu tidak jelas, terus takut ngomong depan orang gitu. Tapi sekarang karena berkat ada lomba CCA, saya jadi meningkatkan kayak mengupgrade lah diri saya sendiri gitu. Jadi buat ajang ini, maksimalkan ajang ini teman-teman, lomba ini menjadi sebuah ajang yang membuat atau pengembangan diri kita lebih baik lagi, kompetensi kita akan lebih meningkat. Sama kayak tadi Bu Susanti bilang, jadi ajang ini bukan seperti kata Bu Wani Sabu ya, kebetulan itu adalah atasan kami, Bu Wani Sabu, dia bilang jangan buat ajang ini bukan hanya untuk buat juara, tapi untuk meningkatkan kompetensi kita. Dan itu benar teman-teman, dan saya rasakan sendiri. Yang penting kita laksanakan secara maksimal dan ditekunin sih teman-teman. Itu aja sih Bu.